Apa yang terjadi? Lukaku ternyata sudah sembuh. Bagaimana aku bisa melihat sejauh ini? Mungkinkah aku punya kekuatan super? Asap hitam ini. Ini buruk. Ayo cepat masuk ke mobil. Jangan pergi. Tunggu sebentar. Jangan masuk ke mobil. Dari mana datangnya pengemis ini? Cepat pergi, kami tidak punya uang untukmu. Aku bukan pengemis. Orang ini mencurigakan. Sama sekali jangan masuk ke mobilnya. Sobat, apakah Anda sudah gila? Lihatlah bagaimana Anda berpakaian. Siapa di antara kita yang terlihat mencurigakan? Saya tidak menyentuh Anda. Jangan coba memeras saya. Ada apa denganmu? Apakah kamu perlu ke rumah sakit? Aku baik-baik saja. Dengarkan aku. Sama sekali jangan masuk ke mobilnya. Saya pikir dia hanya melihat kita punya uang dan ingin memeras kita. Kau sampah, jika kamu benar-benar iri. Kalau begitu pergilah cari pekerjaan. Mungkin setelah bekerja selama 10 tahun, kamu akan mampu membeli salah satu roda mobil kami. Tempat macam apa yang mau menerima orang seperti ini? Seseorang dari lapisan masyarakat terendah seperti dia hanya pantas memungut sampah. Jangan bicara seperti itu. Ambil uang ini. Beli sedikit makanan. Hei, lupakan dia, ayo kita pergi. Kin, mengapa hanya ada kita berdua di sini? Bukankah itu terasa sedikit aneh? Kamu terlalu memikirkan banyak hal. Cantik, saya tidak menyangka Anda kuat minum. Aku punya sesuatu yang bahkan lebih baik. Mau mencobanya di mobil sportmu? Kin, kamu sudah minum terlalu banyak. Biarkan aku mengantarmu kembali. Aku belum minum terlalu banyak. Si Jul, apakah kamu mungkin tidak mau menerima bahwa pacar yang kutemukan lebih baik daripada pacarmu? Hanya karena kamu diizinkan menjadi ketua Y. Saya tidak bisa menjadi istri kaya. Bukan itu maksudku. Ya benar, berhenti berpura-pura. Kin, ada apa? Siapa yang Anda panggil sayang kecil? Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Tentu saja kamu akan menghabiskan waktu bersama kami dulu. Dan kemudian, kami akan menjual Anda ke Mian Show. Wajah cantik kecil Anda bernilai cukup banyak uang. Jangan mendekat. Kalian semua menjauh. Berhenti. Itu Anda benar-benar mengikuti kami ke sini. Seorang pemungut sampah. Mau jadi pahlawan penyelamat gadis. Tangkap dia, bawa anak ini ke Mian Show. Terima kasih banyak untuk tadi malam. Jika bukan karenamu, Kin, dan aku akan berada dalam bahaya. Ada 1 juta di kartu ini. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih kami. Tidak perlu, aku punya uang. Kalau begitu, jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, jangan ragu untuk mencariku. Ye Sisu, ketua grup Huaye. Kamu Ye Sisu, nona muda tertua dari keluarga Ye. Nona muda tertua dari keluarga Yi yang mana? Siapa peduli Nona yang mana dia? Dunia ini terlalu sempit, bukan? Di mana Haunan? Jadi wajahku dipanggil Haunan terlihat seperti ini. Malam ini ada wanita cantik kaya berkulit putih. Secara khusus meminta Anda cepat datang ke sini. Manajer Chen atasan Cheng Haunan. Bagaimana Anda nak datang berpakaian seperti ini? Manajer Chen. Cepat kenakan pakaian cadangan. Nona Yi mulai tidak sabar menunggu.
Apakah kamu yakin ini seragamnya? Ini pekerjaan. Siapa suruh Nona Yi sangat menyukai tip Anda. Ini adalah kesepakatan terbesar yang Anda dapatkan sejak Anda tiba di sini. Apakah Anda bisa mencapai kesuksesan besar malam ini? Sepenuhnya bergantung pada satu upaya ini. Sebegitu berlebihan. Jangan khawatir, Nona Yi sangat murah hati. Layani dia baik-baik, dapat uang muka apartemen dalam hitungan menit. Haonan ini ternyata melakukan pekerjaan seperti ini. Untungnya dia adalah wanita cantik, kaya berkulit putih. Ini bukan kerugian, hanya saja selera estetika ini. Cepatlah, cepatlah. Kak, ayo makan buah. Anak yang baik sekali. Nona Yi, orang yang Anda minta sudah datang. Yang ini benar-benar bagus. Bukankah kamu bilang dia wanita cantik, kaya berkulit putih? Itu dia. Manajer Chen. Sayang, temani kakak hari ini. Mari kita bersenang-senang bermain. Kenapa kamu berteriak sekarang? Nanti, kamu akan punya banyak alasan untuk berteriak jika kamu melayani kakak dengan baik. Kamu akan memiliki banyak hari baik di depanmu. Haonan itu Haonan. Seberapa putus asa kamu akan uang, jadi kamu menerima pekerjaan seperti ini. Kak, jangan lakukan hal bodoh. Sialan. Berani menyentuh istriku. Serahkan dia padaku. Tunggu sebentar. Apakah punya hal lain untuk dikatakan? Kakak, jika aku bilang aku dipaksa melakukan ini, apakah kamu akan percaya padaku? Istri, pulanglah bersamaku. Saudara Qian seorang raja dunia bawah. Untuk apa pulang bersamamu? Pulang bersamamu untuk bermain rumah-rumahan. Pantas saja Nona Yi harus keluar. Jadi kakak tidak mampu. Apa katamu? Kalau begitu semakin besar alasan aku tidak akan mengampunimu. Aku bisa menyembuhkannya. Bisa menyembuhkannya. Ya, aku bisa. Kakak, apakah kamu sering merasa nyeri di punggung bawah kiri, tulang belakang leher kaku dan bau badan? Keluar. Jika kau berani membohongiku, aku akan. Beraninya aku berbohong padamu. Bagaimana kamu mengobati ini? Bagaimana kalau aku memijat bintik kuning ini sampai terbuka? Duduk seperti ini. Tarik nafas dalam-dalam. Tutup matamu. The film was translated and narrated by M Media. Selesai. Bagaimana kakak? Apakah kamu merasakan sesuatu? Aku punya firasat bahwa kepalamu itu. Istri, kurasa aku sudah sembuh. Benarkah? Biar ku coba cepat. Kau keluar dari sini. Bocah, kali ini aku akan melepaskanmu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di Jiangcheng. Aku berhenti. Berhenti di situ. Kau bocah, kau tidak lari hari ini. Kau keluar cukup cepat. Bayar kembali uangnya. Siapa kamu? Kenapa kau pura-pura bodoh, Cheng Haonan? 500.000. Jika kau tidak membawanya, kau pasti punya di rumah kan? Jika bahkan 1 sen pun hilang, jangan salahkan kami saudara-saudara karena membongkar rumahmu. Ayo pergi. Bos. Buka pintunya cepat. Jangan berlama-lama. Haonan, kamu punya 500.000 kan? Chen Qingqing pacar Cheng Haonan. Suamiku kembali. Apa yang perlu ditakutkan? Paling buruk kita akan menghadapinya hari ini. Tunggu sebentar. Kenapa kedengarannya seperti banyak orang di sini? Cepat kamu sembunyi. Cepat. Saudara-saudara geledah tempat ini. Haonan, kenapa kamu tiba-tiba membawa orang pulang? Apakah mereka teman-temanmu? Saudara, kau benar-benar dikhianati habis-habis Aeng. Apa yang kamu bicarakan? Kakak Haona, jika kamu mati ya sudah. Tapi seluruh kekacauan ini ditinggalkan untuk aku bereskan. Cheng Haonan, kenapa kamu tidak cepat-cepat menyuruh mereka pergi? Kamu berani selingkuh dariku, dan kamu masih takut dipermalukan. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada siapa-siapa di dalam sini. Di mana orangnya keluar sekarang juga? Cheng Haonan, apakah kamu gila? Aku tahu ada yang aneh denganmu. Biar aku beritahu sesuatu. Sialan, siapa namanya?
Kalian pasangan pesina. Keluar dari sini sekarang juga. Omong kosong. Cukup sudah, aku tidak punya kesabaran untuk peduli dengan urusan berantakan keluargamu. Kau pacarnya. Pria ini berutang 500.000 pada kami. Bagaimana kalau kau membayarnya untuk dia? Jadi kamu di sini untuk menagih utang. Kamu membuatku takut setengah mati. Kukira kamu di sini untuk memergoki kami selingkuh. Minggir, Tuan Jing. Apakah kamu baik-baik saja? Perhatikan kalian semua. Jiang Chao salah satu dari 4 Raja Langit Kecil Kota Utara. Saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan sampah ini. Ini suamiku. Cheng Haonan benar begitu. Seluruh Jiangcheng, kau adalah orang pertama yang berani menginjak tanganku. Aku akan cari orang sekarang untuk membuatmu kida. Tuan Jing, kenapa membuang-buang napasmu untuk sampah? Tuan Jiang, kau adalah salah satu dari 4 Raja Langit Kecil Kota Utara. Tuan Jiang, bocah apa kau tahu dengan siapa kau baru saja berurusan? Ayahmu adalah 4 Raja Langit Kecil Kota Utara itu. Jiang Xiumin dari Aliansi Kamar Dagang. Seseorang sepertimu, apakah kau bahkan pantas memanggil nama ayahku? Tuan Jiang, kami mohon maaf karena mengganggu Anda. Kami sangat menyesal. Kalian semua lanjutkan saja urusan kalian. Berapa banyak uang yang diutang pria ini padamu? 500.000 juta. Hanya 500.000 juta. Pikirkan lagi. 5 juta? Bocah, apa kau mendengarnya dengan jelas? 5 juta tidak kurang 1 sen pun. Kau minta 5 juta hanya dari omong kosong. Apakah kamu punya bukti? Ini kontraknya. Tanda tangan ini milikmu Cheng Haonan. Uang itu diambil oleh pacarmu Chen Qingqin. Tertulis jelas hitam di atas putih dengan cap tangan merah. Apa kau masih mau menyangkalnya? Kamu mengambil uang itu. Kenapa kamu melihatku? Aku sudah menghabiskan semua uang itu sejak lama. Cheng Haonan, sudah lama sekali saya bosan hidup dengan orang sepertimu. Uang receh Tuan Jing, memberi sedikit saja secara sembarangan. Biarkan terlepas dari jarinya. Itu kamu orang sepertimu, yang tidak bisa kamu dapatkan dalam 10 masa hidup. Itu belum tentu benar. Qingqin bukankah kau bilang dia bekerja di industri khusus? Mungkin dia menjalin hubungan dengan wanita kaya dan melesat menuju kesuksesan sejak saat itu. Tapi ku dengar wanita-wanita kaya itu semuanya seperti serigala dan harimau. Kurasa tubuh kecilmu cepat atau lambat akan kelelahan. Tuan Jing, Cheng Haonan hanyalah tombak berkepala lilin. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kehebatanmu? Hanya Jiang Chao belaka, membuatmu menjilat dengan begitu antusias. Chen Qingqin visimu hanya sampai sejauh ini. Kamu, Aku ingat aturan jalanan. Hanya 500.000 juta untuk 1 jari. Karena dia tidak punya uang. Mari kita mulai dengan tangan kanan dulu. Bocah, jangan salahkan aku karena kejam. Siapa suruh kau menyinggung Tuan Jiang? Tunggu. Aku punya cara untuk membayar. Kau baru berutang 500.000 pada kami selama 3 bulan. Siapa yang kau coba bodohi? Bukankah Anda hanya menginginkan uang? Beri saya waktu 1 menit. menyerahlah Cheng Haonan. Semua kerabat dan teman miskinmu tidak bisa mengumpulkan 5 juta bahkan jika digabungkan. Apakah menunda selama 1 menit ini berguna? Biarkan dia menelepon. Aku ingin lihat siapa yang bisa dia telepon. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak tersedia. Kau ingin aku menelepon? The film was translated and narrated by M Media. Ye Shizu, ketua grup Huaye. Kau benar-benar berani menelepon siapapun, bocah. Apa kau tahu siapa Nona Ye? Tuan Jiang, ketua grup Huaye ini. Bukankah dia yang terkenal? Kecantikan nomor 1 Jiangcheng. Nona Ye dari keluarga Ye. Lebih dari itu, ketua Ye juga seorang pengusaha terkenal di Jiangcheng. Keluarga Jiang kami baru-baru ini mendapat kehormatan untuk bekerja sama dengan grup Huaye. Tetapi kami hanya bisa bertemu dengan kepala asisten ketua Ye. Bagaimana mungkin kau bisa mengenal ketua Ye? Tuan Jing, saya mengenalnya. Dia mungkin hanya tidak sengaja mengambil kartu nama ini dan mencoba menakut-nakuti Anda di sini. Lepaskan saya, lepaskan saya. Tuan Jiang, ketua Ye tidak mungkin benar-benar datangkan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Buka pintunya. Saya ingin lihat siapa yang datang. Mami, kamu di sini. Apa yang kamu lakukan? Cing, Jeti ini Tuan Jing, yang selama ini kamu ceritakan padaku. Dia benar-benar tampan dan berbakat. Bibi, Anda tahu selama ini bahwa putri Anda berselingkuh, bukan? Kalian berdua belum menikah.
Bagaimana itu bisa dianggap selingkuh? Kamu yang bahkan tidak mampu membayar mahar 1 juta. Orang yang bahkan tidak bisa menjemput. Bagaimana kamu pantas untuk putriku? Hanya orang kaya seperti Tuan Jing adalah pasangan yang sempurna untuk putriku. Mami, saya sudah puas hanya dengan bisa mengikuti Tuan Jing dan merasakan masyarakat kelas atas. Saya hanya ingin melayani Tuan Jing dengan baik dan membuatnya bahagia. Kamu benar-benar tahu cara bicara. Benar, Cing benar. Bagi Cing untuk melayani Tuan Jing kita adalah berkah yang luar biasa. Tuan Jing pasti akan memperlakukan Cing dengan baik. Tidak seperti orang ini yang hanya banyak bicara. Kalian, apakah kalian di sini untuk meminta uang dari orang ini? Beberapa orang tidak hanya gagal menghasilkan uang, tetapi mereka menumpuk segunung utang saat masih muda. Sungguh memalukan. Yang memalukan adalah putri Anda bukan. Keahlian apa itu menghabiskan uang pria? Kenapa itu bukan keahlian? Ini membuktikan putriku punya daya tarik. Berapa pria ingin memberinya uang? Itu adalah keberuntunganmu, bahwa putriku sebelumnya menyukaimu. Sekarang putriku sedang mengejar kehidupan yang lebih baik. Kenapa kamu tidak cepat-cepat minggirnya? Daripada terus mengganggunya di sini. Kalian yang ingin berurusan dengannya, pergi keluar untuk menghadapinya. Jangan kotori kamar putriku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Dari mana kau datang? Cheng Haonan, kau berani berhubungan di belakang Cing dengan wanita di luar. Kau benar-benar sudah keterlaluan. Nona Ye Anda akhirnya tiba. Jangan takut aku di sini. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Saya bilang, kamu menemukan aktris yang bagus. The Cukup film cantik was juga. translated Biaya penampilannya and tidak narrated murah kan? by ME. Tuan Jing, seseorang seperti Cheng Haonan, orang macam apa yang mungkin dia pekerjakan? Jangan lihat betapa rapi pakaian wanita ini. Dia mungkin hanya rekan kerja dari klub mereka. Orang-orang seperti mereka cukup kotor. Mati di bawah bunga peony. Bahkan sebagai hantu seseorang tetap gagal. Adik kecil bergol dengan orang seperti dia. Tidak punya masa depan. Ikutlah denganku saudara. Aku akan menunjukkan dunia padamu. Apakah Anda anjing gatal, menyebarkan nafsu Anda kemana-mana? Cheng Haonan, apakah kamu pikir mencari aktris acam bisa menipuku? Aku beritahu kamu. Jika wanita ini benar-benar ketua Ye, aku Jiang Cheo akan berlutut memanggilmu ayah 3 kali. Tuan Jiang Anda mengatakan itu sendiri. Tuan Jiang, Anda adalah... Benar saya adalah Tuan Jiang salah satu dari 4 Raja Langit Kecil Kota Utara. Nona cantik, jika kamu setuju tidur denganku semalam, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Karena kamu membantu orang ini mencoba menipuku. Jika kamu melayaniku dengan baik dan membuatku nyaman, aku akan memenuhi permintaan apapun yang kamu miliki. Ketua Ye menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Sui masuk dan lihatlah, apakah ini Tuan Jiang yang menandatangani kontrak dengan Anda? Kamu adalah asisten Su yang bekerja untuk Ketua Ye. Dasar bodoh buta. Beraninya kau menyinggung Ketua Yi. Kalau begitu kamu benar-benar. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Ketua Ye muncul di tempat ini? Bagaimana bocah sepertimu bisa mengenal Ketua Ye? Kerja sama grup Huayi dan grup Jiang dibatalkan. Mengenai alasan spesifiknya, tanyakan pada putra kesayanganmu. Apakah Anda percaya sekarang? Tidak mungkin Haonan pria itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal Ketua Yi dari grup Huayi? Ketua Yi apa? Siapapun yang bergaul dengan orang-orang seperti dia adalah sampah. Tepat sekali, seseorang seperti ini sama sekali tidak mungkin mengenal Ketua Ye. Asisten Su, kamu belum dibeli olehnya juga kan? Dan sedang membuat sandiwara dengannya di sini. Jiang Chao kau benar-benar menolak mengakui kebenaran sampai bencana melanda. Tuan Jiang lihat, dia panik. Kita tepat sasaran bukan? Bukan sekarang. Yang kamu lakukan hanyalah membuat masalah untukku. Ayah ada apa? Jangan panggil aku ayah, hanya karena kamu menyinggung Ketua Ye dari grup Huayi. Mereka ingin membatalkan kerjasama denganku, menyebabkan kerugian langsung sebesar 500 juta. 500 juta, kamu anak durhaka. Cepat minta maaf kepada Ketua Ye, kalau tidak akan kupatahkan kakimu yang tak berguna. Tuan Jiang cepat beri mereka pelajaran, cepat. Ketua Ye, saya salah, saya minta maaf. Saya buta dan meremehkan orang. Saya dibutakan oleh nafsu. Saya sampah. Ketua Ye mohon berbelas kasih. Tolong jangan batalkan kerjasama ini sama sekali. Kalau tidak ayahku akan memukulku sampai mati. Anda seharusnya tidak hanya meminta maaf kepada saya. Anda harus lebih meminta maaf kepada Haonan. Saudara, saya minta maaf saya salah. Itu semua salah dia. Wanita inilah yang merayuku. Dialah yang menggodaku. Saudara, jika saja kamu membantuku memohon, berikan saja kata-kata. Aku Jiang Chao bersedia melakukan apapun untukmu. Mendorong wanita menanggung kesalahan. Apakah kau ini laki-laki? Bagaimana kita harus menghadapinya? Anda yang memutuskan. Tuan Jiang tadi bilang akan memanggilku ayah 3 kali. Saya ingin tahu apakah itu masih berlaku. Aku akan memanggilmu. Bisakah kamu memulihkan kerjasama dengan grup The Jiang? film was Itu tergantung translated pada and apakah Anda narrated by dapat M. memuaskan Media. penyelamat hidup saya. Jadi dia adalah dermawan penyelamat hidupmu.
Ayah ayam. Saya buta, itu saya. Mohon kebesaran hati Anda mengabaikan kesalahan orang kecil. Tolong ampuni saya kali ini. Enyahlah. Baiklah ayah saya tersesat sekarang juga. Selagi mereka tidak memperhatikan, mari kita cepat pergi. Tunggu sebentar. Ketua Yi, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Mohon biarkan kami pergi begitu saja seperti kentut. Bukankah dia berutang 5 juta padamu? Tidak, hanya bercanda. Siapa di sini yang pernah mendengar 5 juta? Belum pernah dengar. Saudara Haonan, jika kamu memiliki kesulitan di masa depan, saudara-saudaraku akan ada di sana kapanpun kamu memanggil. Saya tidak bisa menerima itu. Kakak, tolong ampuni kami. Kami hanya melakukan sesuatu untuk orang lain. Ada orang tua yang harus diurus dan anak kecil di rumah. Sampah tak berguna. Tunggu sebentar. Apa yang kau lakukan? Kau tidak masih ingin memukul seorang wanita kan? Hanan, tadi itu semua hanya salah paham. Aku sebenarnya hanya ingin menguji. Apakah kau peduli padaku? Benar, kalian berdua hanya selangkah lagi dari garis akhir. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Mengapa kalian tidak pergi mengurus surat nikah sekarang juga? Mengurus akta nikah. Baru saja putri Anda memberitahu saya bahwa kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Dan sekarang Anda menyesalinya. Kau pikir aku suka menanggung kerugian? Chen King King, biar saya beritahu Anda. Saya ingin putus. Keluar. Chen Haonan, jangan keterlaluan. Kau ingin putus dengan putriku. Pertama ganti rugi putriku dengan biaya putus. Benar sekali, kau menyia-nyiakan seluruh 3 tahun masa muda wanita tua ini. Sekarang kau telah menemukan wanita lain untuk dimanfaatkan. Kalau begitu ganti rugi aku 1 juta. Untuk kerugian mental. Anda ibu dan putri dalam hal kemurahan. Benar-benar meneruskan tradisi keluarga. Chen King King, Anda berselingkuh duluan. Lalu memakai identitasku untuk pinjaman berbunga tinggi. Bagaimana kau masih berani minta biaya putus dariku? Biar saya beritahu Anda. Saya tidak punya uang untuk diberikan kepada Anda. Aku tahu kau tidak punya uang. Kalau begitu, kau bisa meminta ini apapun. Ketua Yi untuk itu. Bukankah dia sangat melindungimu? Ada apa? Dia bersedia membelamu, tetapi tidak mau mengeluarkan uang untukmu. Chen King King, Anda benar-benar keterlaluan. Ketua Yi, Anda yang berharga dan mulia. Jangan tertipu oleh pria ini. Anda tidak tahu. Di tempat kerjanya, dia melayani semua permintaan wanita kaya. Mungkin, dia bahkan punya penyakit. Cukup, saya sudah menyelidiki hal-hal yang dilakukan Chen Haonan. Semuanya untuk memuaskan putri Anda. Hasrat materi Chen King King. Anda bertahan hidup dengan mengisap darinya. Dan masih menyebarkan rumor dan fitnah. Apakah Anda bahkan manusia? Anda dengar itu kan? Uang itu dipinjam oleh Chen King King. Wangeru digunakan oleh Chen Ching Ching. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ya. Kami semua mendengarnya. Apakah Anda punya bukti? Uang itu dipinjam menggunakan identitasnya. Apa hubungannya denganku? Riwayat obrolan. Saya punya semua catatan transfer, dan saya telah melalui begitu banyak tuntutan hukum. Jika Pengacara, saya sudah menyelidiki dengan jelas. Grup Huaye memiliki tim hukum terbaik Jiang Cheng. Mereka sepenuhnya dapat mengirim Chen King King ke penjara. Nona Chin, berapa banyak uang yang Anda hutang kepada mereka? Mohon kembalikan sepenuhnya sesuai aturan. Mengerti? Mengerti. Nona Chen, mari kita pergi. Kau, apa yang kau lakukan? Nona Yel, terima kasih banyak untuk hari ini. Sekarang setelah masalah Anda selesai, mari kita bicarakan masalah kita. Milik kita. Jadilah pacarku. Ye Seju, Tuan Shen baru saja merasa tidak enak badan dan memanggil dokter. Mengapa kau tidak pergi menemaninya? Pelayan, ambilkan aku segelas anggur. Ya Rulong, tunjukkan rasa hormat. Ini pacarku. Kakak iparmu. Pacar. Yi Jo, kau benar-benar punya nyali. Keluarga Yi kita masih bergantung pada kekuatan dan pengaruh keluarga Shen. Jika kau menyinggung Tuan Shen, kau akan menghancurkan seluruh keluarga Ye. Lalu aku ini apa bagi keluarga Ye? Hanya alat belaka. Kau hanyalah seorang gadis. Menjadi alat untuk aliansi pernikahan keluarga Ye sudah merupakan keberuntunganmu. Keluarga Ye pada akhirnya akan menjadi milik Rulong. Mama, aku adalah putri kandungmu. Ya Rulong ini jelas-jelas anak haram ayah dari luar. Mengapa kamu selalu membelanya? Berhenti bicara omong kosong. Rulong sekarang adalah putraku. Berani membantah, kau benar-benar memberontak. Demi Xian Tao, menjual putri kandung Anda sendiri. Anda benar-benar luar biasa. Ini masalah keluarga kami. Mengapa orang luar sepertimu ikut campur? Lepaskan. Bocah, sebaiknya kau berhenti mencampuri urusan keluarga Yi kami. Kau ini siapa sebenarnya? Titik lemahnya ada di sini. Lepaskan. Bocah, jangan sombong. Jika bukan, karena cedera lama di tanganku, trik kecilmu bahkan tidak bisa menggaruk rasa gatal bagiku. Bibi Ye, Lord.
Mengapa marah pada orang seperti ini? Pria cantik ini adalah seseorang yang menjual diri dari klub. Beri saja dia sejumlah uang dan suruh dia pergi. Tuan Shen, jangan salah paham padaku. Si Ju masih muda, dia tidak tahu apa-apa. Aku akan memanggil seseorang nanti untuk menyerat anak muda tampan ini keluar. Keamanan, serat orang ini keluar untukku. Patahkan kedua kakinya. Hentikan. Beraninya kamu menyentuh orangku. Ye Seju, adalah niat nenek agar kau menikahi Tuan Shen. Bagaimana bisa? Kau bahkan berani menentang perintah nenek. Dulu, ketika aku seharusnya melahirkanmu, aku seharusnya mencekikmu, agar kau tak terus membuat Nyonya tua marah tidak bahagia. Kau penagih utang. Apakah kau mencoba untuk mempersulit hidupku? Penjaga. Tunggu. Itu tidak cukup menarik. Suruh dia menggonggong seperti anjing. Berlututlah di hadapanku. Merangkak 3 putaran di sekitar tempat ini. Maka aku akan mempertimbangkan. Apakah akan mematahkan? Apakah itu kaki ketiganya atau tidak? Apakah kau dengar apa yang dikatakan Tuan Shen? Cepat dan paksa dia berlutut. Hentikan. The film was Shen Tao, translated jika kamu and melakukan ini, narrated apakah by kamu berencana Media. menyinggung Ketua Zhang? Mungkinkah pria ini memiliki hubungan dengan Ketua Shen? Ini adalah wilayah grup Shengxiang. Jika ini terus berlanjut, kamu hanya akan merusak acara Ketua Zhang. Jika Anda menyinggung Ketua Zhang, semua orang akan menghadapi kesulitan. Anggap dirimu beruntung, nak. Ketika perjamuan selesai, aku pasti akan menenggelamkanmu di Teluk Jiangcheng. Ketua Shen, mohon tenangkan diri. Jangan biarkan orang rendahan mengganggu suasana hatimu saat bertemu Ketua Shen. Aku dengar grup Shen baru-baru ini mencapai perjanjian kerjasama dengan grup Shengsheng. Statusmu di hadapan Ketua Shen pasti meningkat secara signifikan, kan? Tentu saja, pada upacara penandatanganan kerjasama terakhir, Ketua Shen secara pribadi bersulang denganku. Dia memujiku karena masih muda dan menjanjikan, mengatakan aku memiliki sikap yang dia miliki saat masih muda. Dia bilang aku adalah seseorang yang mampu melakukan hal-hal besar. Sungguh, potensi Tuan Shen tidak terbatas di usia yang begitu muda. Benar-benar pendongan. Benar, izinkan aku berbagi beberapa informasi orang dalam denganmu. Pada konferensi investasi hari ini, akan ada segmen lelang. Yang dijual adalah semua koleksi pribadi Ketua Shen. Mereka yang menawar secara aktif pasti akan mendapatkan apresiasi dari Ketua Shen. Keluarga Yingmu harus memanfaatkan kesempatan ini. Ketua Shen, kau benar-benar telah melakukan kebaikan besar bagi keluarga Ye. Sekelompok orang bodoh, itu hanya Bai Mengmen dan yang lainnya, menggunakan trik untuk menipu uang dari Anda. Berhenti bicara. Beraninya kau. Kau berani memanggil Nyonya Zheng dengan nama lengkapnya. Bukankah dia hanya seseorang? Apakah kalian semua hanya sekelompok pengikut penjilat? Apakah kamu gila? Sudah kubilang berhenti bicara. Dia benar-benar seorang. Kurasa kau seharusnya. Mengapa kalian berdebat? Apa yang dia katakan? Semua orang yang hadir mendengarnya. Jika kata-kata ini sampai ke telinga Ketua Shen, ini tidak hanya akan tentang menenggelamkanmu di Teluk Jiangcheng. Selamat datang para tamu terhormat. Saya nyatakan, pameran investasi grup Shengxiang sekarang dimulai. Silakan sambut Ketua Zhang. Kita akhirnya akan bertemu. Pencuri yang mencuri hidup saya. Mengapa Nyonya Shen? Di mana Ketua Shen? Ketua Zhang memiliki urusan mendesak yang muncul, dan saya akan hadir atas namanya. Ketua Zhang, kami selalu bersahaja dan dermawan, dan sangat menghargai amal. Oleh karena itu, hari ini kami telah menambahkan segmen kecil, sebuah lelang amal. Ketua Shen, informasimu benar-benar terinformasi dengan baik. Semua hasil dari lelang akan disumbangkan yayasan di bawah namanya ke grup Shengxiang untuk digunakan bagi tujuan amal. Ketua Zheng ini benar-benar seorang filantropis yang hebat. Setelah menjadi sukses, hal pertama yang dia lakukan untuk berdonasi. Sekolah dasar Project Hopi di kampungnya. Apa sebutan untuk ini? Disebut mengingat penggali sumur saat minum air. Mereka memuji Seng Hao. Mengapa Anda tertawa? Seng Hao adalah orang yang Anda pedulikan. Aku hanya menganggap Ketua Zhang sebagai panutan hidupku. Mengagumi kemampuannya. Ketua Seng saat ini sudah lama berubah. Lalang ini juga hanya bagian lain dari cara dia mengumpulkan kekayaan. Kamu tidak boleh memfitnah Ketua Zhang. Seorang jenius seperti yang memulai dari nol dan membangun kerajaan bisnis Jiangcheng. Ketua Zhang. Orang sepertimu tidak bisa memahaminya. Tunggu sebentar. Sisu tidak menyukai saya, kan? Mengapa kamu tertawa? Aku memperingatkanmu. Sama sekali jangan mempermalukanku di depan Ketua Zhang. Namun lelang ini agak istimewa. Barang lelang itu koleksi pribadi Ketua Zhang. Dan aturannya adalah lelang buta. Kalian serahkan tawaran lalu dibuka bersama. Tawaran terdekat dengan harga asli harta itu. Orang yang paling dekat akan mendapatkan barang tersebut. Hari ini kita tidak melihat kekuatan finansial. Tetapi siapa yang paling memahami niat Ketua Zhang?
Barang lalang pertama. Teko tanah liat ungu favorit Ketua Zhang. Perkiraan kisaran nilai 7 digit. Hanya barang rongsokan ini. 7 digit. Jika kamu berbicara sembarangan lagi, aku benar-benar tidak akan bisa melindungimu. Sungguh tidak berbudaya. Itu adalah tiko tanah liat ungu milik Ketua Shen. Barang mana milik Ketua Shen yang tidak tak ternilai harganya? Hanya 7 digit. Agak kurang pantas untuk Ketua Shen. Benda ini hanya 20 yuan. Dibeli di pasar sayur. Omong kosong apa ini? Sesuatu yang digunakan oleh Ketua Shen? Bagaimana mungkin nilainya hanya 20 yuan? Kekuatan finansial seorang taipan papan atas bukanlah sesuatu yang orang sepertimu bisa bayangkan. Bagaimana? Sekuat apapun, Ketua Zhang dia tetap manusia. Bukankah dia menjalani kehidupan normal? Lancang. Bodoh. Apakah Ketua Zhang orang biasa? Sesuatu yang pernah digunakan Ketua Zhang. Bisakah itu diukur dengan uang? Ucapkan satu kata lagi dan aku akan memotong lidahmu. Ini bukanlah tiko tanah liat ungu biasa. Dilihat dari gaya dan kualitasnya. Ini pasti dari era Qianlong. Jika itu ada di tangan Ketua Shen, itu pasti luar biasa. Tuan Shen memiliki selera yang luar biasa. Menurut pendapat saya, teko Zisha ini setidaknya adalah barang dari istana dinasti Ming. Dan bahkan mungkin sesuatu yang digunakan oleh Kaisar Taizu dari Song. Namun teman muda tadi justru berkata, nilainya hanya 20 yuan. Itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu benar-benar berani menulis 20 yuan. Apakah kamu tahu bahwa melakukan ini akan menyebabkan masalah besar? Yang penting adalah partisipasi. Cepat pergi dan ambil kembali. Perusahaan besar seperti Sheng tidak akan peduli tentang ini. Kau tahu, kalau menyinggung Ketua Zhang, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu akan menghadapi konsekuensi berat ketika saatnya tiba. Aku pasti tidak akan membantumu membereskan masalah. Penawar nomor 5 menawar 2,5 juta. Penawar nomor 8 menawar 8,08 juta. Mengapa kamu tidak cepat pergi? Jika mereka memanggil namamu nanti, kamu akan mendapat masalah. Nomor 9 menawar 20 yuan. Penawar nomor 9 menawarkan 20 yuan. Siapa nomor 9? Itu aku. Nyonya Zhang, saya minta maaf. Itu milikku. Saya salah menuliskannya. Seharusnya 2 juta. Itu tidak ditulis, salah saya yang menulisnya. Tidak lebih, tidak kurang. 20 yuan. Zhang Hao, bukankah dia sudah dilempar ke laut? Bagaimana dia masih hidup? Jika kau tidak mampu, jangan menawar. Ini adalah teko Zisha yang digunakan oleh Ketua Zhang. Hanya karena pernah disentuh oleh Ketua Zhang. Nilainya sudah cukup untuk berlipat ganda 100 kali. Belum lagi bahwa ini adalah barang antik asli. Hanya dengan melihatnya dari jauh, seseorang dapat merasakan nilai sejarah dan bobotnya yang mendalam. Tamu terhormat, semua orang di sini dapat melihat bahwa teko Zisha ini sangat berharga. Apakah Anda sengaja datang ke sini untuk membuat masalah? Apa yang Anda tertawakan? Aku tertawa melihat kalian menjilat Ketua Zhang. Kehilangan semua rasa malu. Jika Anda tidak mengerti, diamlah. Selera Ketua Zhang juga sesuatu yang bisa Anda ragukan. Yang saya ragukan saat ini adalah kecerdasan Anda. Cepat minta maaf dan pergi. Saya tidak mengatakan hal yang salah. Mengapa saya harus meminta maaf? Jangan tidak tahu berterima kasih. Berani bertindak sembarangan di depan Nyonya Zhang. Berapa banyak nyawa yang kau miliki? Nyonya Zhang sebelum Anda tiba. Bocah ini mengucapkan omong kosong. Mengatakan bahwa Anda adalah penjilat. Anda sama sekali tidak boleh membiarkan bocah ini pergi. Berani menantang Nyonya Shen. Di tempat acara grup Sheng Sheng, Anda berusaha menjadi musuh seluruh komunitas bisnis Jiangcheng kami. Ya, kami selalu mengikuti kepemimpinan grup Sheng Sheng. Berani menghina Nyonya Shen. Saya akan menjadi yang pertama menolak. Hao dan cepat minta maaf. Kepada Nyonya Zhang. Semuanya harap tenang. Setiap orang yang dapat datang ke sini hari ini adalah tamu dari grup Shangxiang saya. Namun orang ini jelas tidak menganggap serius grup Shangxiang kami. Suruh seseorang mengeluarkannya. Tunggu sebentar. Tetua Wu, kepala keluarga. Wu Yuanshan seorang penilai ahli. Dia adalah seorang master penilai barang antik, salah satu yang terbaik di negara naga kita. Tapi bukankah dia sudah pensiun? Mengapa dia datang ke lelang grup Sheng Sheng? Anda tidak akan mengerti ini. Tetua Wu memiliki hubungan yang luar biasa dengan Ketua Shen. Dahulu ketika Ketua Shen memulai bisnisnya, Tetua Wu lah yang mengakui bakatnya dan memberinya investasi pertamanya. Tetua Wu ada di sini juga. Aku hanya ingin tahu, setelah wajahku berubah, dia masih bisa mengenali saya. Meskipun teman muda ini masih muda, wawasannya unik. Teko tanah liat ungu ini memang hanya bernilai 20 yuan. Tetua Wu, Anda sangat dihormati. Anda seharusnya tidak bercanda seperti ini. Teko tanah liat ungu ini dibeli oleh Ketua Zhang saat dia belum sukses. Di pasar petani, label harga saat itu adalah 50 yuan. Dan aku membantunya menawarnya menjadi 20. Bagaimana kamu tahu bahwa teko tanah liat ungu itu dibeli seharga 20 yuan di pasar petani?
Saya sering berkunjung ke pasar petani dan kebetulan menemukannya. Yang persis sama. Sesuatu yang keterlaluan seperti mengubah wajah. Meski kukatakan tak ada yang percaya. Saya tidak pernah berpikir, Ketua Wu dan Ketua Zheng memiliki cerita yang begitu menarik. Kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan lelang. Barang lelang berikutnya. Tunggu sebentar. Menurut aturan teko ini, seharusnya milik saya kan? 20 yuan. Benar, serahkan teko itu kepada pria ini. Silakan lihat barang lelang berikutnya. The film was translated and narrated by M. Media. Ketua Wu Anda memiliki keahlian dalam giok. Menurut pendapat Anda berapa nilai batu giok ini? Aku memang pernah mendengar Seng Hao menyebutkan batu ini. Ukuran seperti ini benar-benar langka. Dilihat dari kualitasnya ini, seharusnya adalah giok es jenis lubang tua. Meskipun warnanya tidak mencapai tingkat hijau kekaisaran, itu masih memiliki nilai koleksi yang cukup besar. Setidaknya 30 juta yuan. Perkiraan kisaran harga untuk batu giok ini adalah 8 digit. 10.000.000, 10.000, 100.000 juta, 10 juta. Perkiraan Tetua Wu benar-benar akurat. Saya tidak menyangka bahwa di dalam batu ini akan ada kedalaman tersembunyi. Haonan, kamu hanya beruntung sebelumnya. Kali ini, Tetua Wu telah berbicara. Jadi berhentilah menulis omong kosong. Jangan khawatir, saya tidak akan menulis omong kosong. Nomor 24 menawar 40 juta. Nomor 3 menawar 65 juta. Nomor 9 menawar 10 miliar. Saya menawar itu. Haonan, bahkan jika kamu beruntung kali ini dan menebak dengan benar lagi, aku tidak bisa menghasilkan 10 miliar segera. Tidak apa-apa, saya juga tidak bisa memproduksinya. Kamu, Berhenti bicara omong kosong. Ketua Wu sudah mengatakan, jika 30 juta bernilai 10 miliar, saya akan mengambil nama belakang Anda. kau bocah mustahil, kau mencoba menggunakan metode ini untuk menarik perhatian Ketua Zheng, bukan? Kurasa kau sudah gila. Sepertinya tidak ada dari kalian yang percaya. Berhenti bicara omong kosong. Jika itu benar-benar bernilai 10 miliar, apakah Ketua Xian hanya akan menilainya 10 juta? Ketua Wu sudah berbicara. Pria terhormat itu adalah Kepala Master Penilai Harta Karun Negara Naga. Dia tidak pernah salah. Nyonya Seng, bolehkah saya bertanya, jika orang tua ini bisa naik ke atas panggung untuk memeriksa batu ini dari dekat? Tentu saja, Tetua Wu, silakan. Ini memang hanya sepotong. Giok es lubang tua itu benar. Tetapi kerapuhan internalnya jelas tidak memandai. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin bernilai 10 miliar. Dan yang mudah. Anda hanya melihatnya sekilas dari jauh. Bagaimana Anda bisa menarik kesimpulan seperti itu? Apakah Anda punya bukti? Tetua Wu, saya sarankan Anda berhenti membuang waktu untuk orang semacam ini. Dia jelas dikirim oleh pihak lain untuk menyabotas Ketua Zheng. Penjaga, tangkap dia dan bawa dia keluar. Serahkan dia kepada tim penegak hukum untuk interogasi menyeluruh. Saya sangat menyesal. Nyonya Zheng, dia hanya belum melihat dunia. Dia tidak bermaksud menimbulkan masalah. Mohon maafkan kami. Kami akan segera pergi. Yi Siju, kau masih melindunginya bahkan sekarang. Dia menyinggung Nyonya Zheng. Kau mau tarik keluarga Yi ke masalah. Apa yang kalian lakukan, petugas keamanan? Nyonya Xin, tolong, jangan khawatir. Saya hanya ingin semua orang melihat sesuatu yang baru. Siapa yang berani membuat masalah untuk grup Sheng-Xiang saya? Ketua Zheng, Anda sudah tiba. Ketua Shen, ini adalah orang yang barusan berulang kali menyebabkan masalah. Saya yakin dia pasti memiliki niat jahat. Benar, bocah ini bersikeras. Batu giok ini bernilai 10 miliar. Dan kemudian sengaja merusaknya. Dia jelas-jelas di sini untuk membuat masalah. Ya benar, dia dan saya sama sekali tidak mengindahkan. Anda Ketua Shen. Saya tidak menyangka Anda masih hidup. Berkat restu Anda, saya hidup cukup baik. Apa yang terjadi? Dia benar-benar mengenal Ketua Shen. Kalau begitu kita, jangan panik. Mari kita tunggu dan lihat situasinya. Nilai sebenarnya dari batu ini hanya diketahui dengan jelas oleh saya. Bukankah begitu, Ketua Xian? Bagaimanapun juga saya adalah Ketua Xiang sekarang. Berapapun nilainya yang saya katakan, itulah nilainya. Tepat sekali. Bahkan jika Ketua Xiang mengatakan hari ini bahwa itu tidak berharga, saya akan menerimanya. Kami minta maaf, Ketua Xiang. Kami akan pergi sekarang. Jadi ini Nona Ye. Kecantikan nomor 1 Jiang Cheng. Reputasi Anda benar-benar mendahului Anda. Apa ini? Apakah Anda akan membela bocah ini? Ketua Xiang,
Saya minta maaf kepada Anda, atas namanya saya menyesal. Nona Ye, permintaan maaf harus menunjukkan ketulusan, bukan tidak apa-apa. Jika Anda benar-benar tidak bisa memikirkan apapun, aku sendiri akan beri panduan lain hari. Ketua Zheng, bagaimana Anda bisa? Ini adalah perselisihan antara Anda dan saya. Ini tidak ada hubungannya dengan Nona Ye. Baiklah, bagaimana kita selesaikan sabotas acara saya? Dan berbicara begitu sombong, jangan lupa, saya sekarang punya 10.000 cara untuk membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Anda begitu yakin bahwa saya yang berbicara omong kosong? Kalau begitu, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Bertaruh dengan saya? Apa yang Anda miliki untuk dipertaruhkan melawan saya? Kita akan bertaruh pada giok ini. Jika nilainya tidak mencapai 10 miliar, saya pribadi akan memberikan 10 miliar. Jika nilainya mencapai 10 miliar, Anda berikan giok ini kepada saya. Berhenti main-main, Anda hanyalah seorang simpanan. Di mana Anda akan mendapatkan 10 miliar? Menjual apel. Ketua terhormat dari grup Sheng Sheng, benar-benar tidak berani bertaruh dengan pria simpanan. Apakah Anda takut saya akan menang melawan Anda? Sungguh lelucon, apa yang harus saya takuti dari taruhan? Jika Anda tidak dapat menghasilkan 10 miliar, saya akan membongkar Anda untuk membayar utang. Tunggu. Siapa bilang giok ini tidak bernilai 10 miliar? Ini adalah sepotong kelas atas dari giok hijau Kekaisaran Batu Naga. Giok langka 1000 tahun pun sulit. Tetua Wu, berapa nilai giok ini? Giok Batu Naga sebesar ini bisa disebut tak bernilai harganya. Saya sudah hidup begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Nilai minimumnya adalah 10 miliar. Itu hanya akan lebih, tidak kurang. Sangat berharga. Sekarang Anda lihat. Siapa sebenarnya yang belum melihat dunia? Siapa yang kurang wawasan? Saya benar-benar kurang wawasan sebelumnya, bukan? Untuk benar-benar meletakkan batu semahal itu di dalam akuarium sebagai hiasan. Ketua Sheng, bukankah sekarang Anda harus menepati taruhan? Taruhan apa? Pendengaran saya akhir-akhir ini kurang baik. Apakah ada yang mendengar tentang taruhan? Apakah Ketua Shen selalu seperti ini? Bukankah ini menarik kembali perkataan Anda? Saya tidak mendengar apa-apa. Apakah Anda mendengarnya? Sheng Hao, Anda akan menarik kembali janji di depan banyak orang. Mungkinkah hari ini Anda selalu bilang pengusaha paling menghargai integritas? Dasar orang tua bangka, saya sudah memberi Anda muka, bukan? Hai sayang, apakah Anda mabuk? Ketua Wu sangat berjasa pada Zheng Hao. Jangan keterlaluan. Anda akan mengekspos diri Anda sendiri. Saya minta maaf, Tetua Wu. Saya minum terlalu banyak barusan. Saya sedikit pusing. Karena memang begitu, maka saya harus menghormati taruhan dan menerima kekalahan. Seperti yang baru saja kita sepakati. Giok ini milik Anda. 10 miliar. Anak ini benar-benar mendapatkan rezeki nomplok. Terima kasih banyak atas bantuan Anda barusan, Tetua Wu. Tidak masalah, tidak masalah. Namun saya orang tua ini memang punya permintaan yang kurang sopan. Saya ingin tahu apakah teman muda ini mau setuju. Silakan bicara. Saya sudah bertahun-tahun di dunia barang antik dan geo. Dan ini adalah pertama kalinya saya melihat giok batu naga dengan kualitas unggul seperti itu. Saya benar-benar sangat menyukainya. Aku ingin tahu apakah dia rela melepasnya meski sakit. Saya orang tua ini bersedia menawarkan 12 miliar. Untuk membelinya, apakah itu dapat diterima? Ini. Nah, Tetua Wu bersedia membeli potongan giok ini dari Anda, yang merupakan bentuk penghormatan kepada Anda. Janganlah tidak tahu berterima kasih. Hanya saja Anda nak bisa mengandalkan keberuntungan untuk dengan santai mendapatkan 12 miliar. Anda seharusnya diam-diam senang tentang hal itu. Anda tidak seharusnya mengatakannya seperti itu. Jika 12 miliar tidak cukup, saya bisa menaikkan harganya. Bagaimana dengan 15 miliar? 15 miliar. Anak ini benar-benar beruntung besar. Nak, saya sarankan Anda untuk segera menerimanya. 15 miliar cukup untuk 10 hidupmu. Kau lihat Tetua Wu suka giok ini. Dan kamu ingin menaikkan harga sesuka hati untuk menipu uang dari Tetua Wu. 20 miliar. Ini adalah harga tertinggi yang akan saya tawarkan. Bagaimana menurut Anda? Saya minta maaf, Tetua Wu. Saya tidak akan menjual giok ini. Sheng Hao nan dasar pria simpanan. Jangan tidak tahu diri begitu. Dia tak mau 20 miliar gratis. Apakah orang ini gila? Beberapa orang memang tidak ditakdirkan untuk kekayaan. Uang di depan mata pun tak tergenggam. Karena sikap teman muda ini begitu teguh. Kalau begitu biarlah.
Seorang pria terhormat tidak mengambil apa yang dihargai orang lain. Saya orang tua ini akan menganggapnya. Saya tidak berjodoh dengan dia ini. Tunggu Tetua Wu. Maksud saya adalah, meskipun saya tidak menjual giok ini, karena Anda sangat menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Anda benar-benar mau memberikannya padaku. Pria terhormat tak mengambil barang berharga orang lain. Mohon terima. Karena memang begitu. Saya tidak bisa menerimanya begitu saja. Saya Wu Yuansheng. Bersedia berteman dengan teman muda ini. Jika Anda menghadapi masalah, saya orang tua ini dapat tanpa syarat membantu Anda sekali. Bagaimana dengan itu? Tetua Wu rela berutang budi pada orang lain. Ini benar-benar belum pernah terjadi. Budi Tetua Wu jauh lebih berharga daripada 20 miliar. Karena Anda sudah mengatakannya, maka saya hanya bisa dengan hormat menuruti perintah Anda. Baiklah, sebenarnya saya lelah sekarang. Saya tidak akan mengganggu kalian anak muda lagi. Tuan-tuan, saya permisi. Tidak tergerak oleh 20 miliar. Dan juga mendapatkan budi Tetua Wu secara gratis. Orang ini tidak sederhana. Tapi dia baru saja membuat Ketua Sheng kehilangan muka. Ketua Sheng pasti tidak akan melepaskannya. Orang seperti ini. Ketua Sheng menghancurkannya semudah menghancurkan seekor semut. Hadirin sekalian, lelang berakhir di sini. Pameran investasi akan dilanjutkan. Saya yakin semua orang melihat penampilan Nona Yi barusan. Semua orang melihatnya juga. Saya mengumumkan bahwa grup Yi akan kehilangan secara permanen kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Sheng. Inilah konsekuensi menyinggung Ketua Sheng. Daftar hitam di seluruh kota. Sekarang grup Huaye tamat. Grup Huaye dibangun oleh Nona Ye melalui kerja kerasnya sendiri. Sayang sekali hancur demi seorang pria simpanan. Sisu saya. Haonan, silakan pergi. Sisu, saya bisa membantu Anda. Haonan berhenti membuatku kesulitan. 3 tahun lalu, saya memulai dari nol. Dan secara pribadi mendirikan grup Huaye. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa saya bukan hanya pajangan untuk aliansi pernikahan keluarga. Saya ingin nenek tahu bahwa saya mampu. Dan bahwa saya bisa mewarisi grup Ye. Tapi hari ini, kamu merusak semuanya. The film was translated Sisu, saya and benar-benar narrated bisa by membantu M Anda. Media. Kamu membantuku masuk daftar hitam grup Xiang. Grup Huaye akan mustahil untuk maju di Jiangcheng. Metode apa yang mungkin kamu miliki? Mari kita cari Tetua Wu. Dia bisa membantu grup Huaye. Tapi Tetua Wu hanya memberimu kesempatan satu ini. Kau bisa langsung sukses bersamanya. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan saya. Saya akan bertanggung jawab. Dan selain itu, saya tidak tahan melihat seorang gadis menangis. Tapi ini adalah kesempatanmu. Tidak, saya harus pergi mencari Ketua Xiang lagi. Ketua Xiang, jika Anda bersedia memaafkan grup Huaye, Anda bisa membuat saya melakukan apa saja. Apa saja? Sisu jangan setuju dengannya. Selama saya bisa melakukannya. Baiklah, kalau begitu saya ingin bocah ini berlutut dan menjilati sepatu saya hingga bersih. Ketua Xiang, bisakah Anda mengubah permintaannya? Apakah Anda punya hak untuk menawar dengan saya? Simpanan macam kau hanya layak menjilat sepatu Ketua Sheng. Adalah keberuntungan besar Munang. Benar sekali. Bahkan sebutir debu di sepatu Ketua Sheng lebih berharga daripadamu, dasar pria hidangan. Lihat itu, si Ju. Pria simpananmu sendiri yang menyebabkan bencana ini. Menyeretmu ke bawah. Namun dia tidak mau meminta maaf kepada Ketua Sheng demi dirimu. Orang ini tidak bisa menjadi pacarmu. Kau harus patuh menikahi Tuan Shen. Kekuatan Tuan Shen bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang ini. Benar, Sishu. Selama kamu bersedia menikah denganku, grup Shenku bersedia mengakuisisi grup Huaye. Bagaimana kalau kamu terus menjadi Ketua Ye? Ketua Xiang, jika Anda bersedia memaafkan saya bersedia untuk memberikan tanah itu kepada Anda yang baru-baru ini diakuisisi oleh grup Huaye di selatan kota. Ini adalah milik grup Huaye, sebidang tanah terbaik. Saya punya banyak tanah. Saya tidak kekurangan sebidang yang satu ini. Saya hanya ingin bocah ini berlutut dan menjilati sepatu saya hingga bersih. Aku tahu bahwa sebidang tanah itu memiliki dukungan. Nilai pengembangannya sangat besar. Benar, jika grup Huaye mengembangkan tanah itu dengan baik, penilaian tanah ini bisa meningkat sebesar 30 miliar. Ternyata di bawah sebidang tanah ini, ada kuburan massal yang besar. Tidak akan masalah jika tidak dikembangkan. Tetapi pengembangan pasti akan segera menimbulkan masalah. Anda pasti akan kehilangan uang dalam waktu 3 hari. Lebih baik segera singkirkan. Jadi sudahkah Anda memikirkannya baik-baik?
Apakah Anda akan menyelamatkan grup Huaye Anda? Atau menyelamatkan orang ini? Ketua Zheng sebidang tanah ini sudah konsesi terbesar yang bisa saya berikan. Sudah saya bilang saya tidak mau tanah, sialan Anda. Tidak masalah Anda akan menginginkannya. Shishu, cepat ambil kembali kontraknya. Tanah ini tidak boleh diberikan kepadanya. Haonan berhenti bicara. Kamu sudah cukup membuatku kesulitan. Anda tidak tahu nilai sebenarnya dari tanah ini. Sama sekali tidak boleh diberikan kepadanya. Ada banyak orang di sini. Saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya. Tapi Anda harus percaya pada saya. Kamu memahaminya lagi. Begitu banyak bos besar hadir di sini. The film was Tak seorang pun translated mengerti. and Namun kamu dari narrated semua by orang M memahaminya. Media. Kamu pikir kamu ini siapa? Orang dengan visi investasi terbaik di seluruh Jiangcheng. Jika Ketua Zheng berani mengklaim tempat kedua, tidak ada yang berani mengklaim tempat pertama. Beraninya kamu melontarkan omong kosong di depan Ketua Zheng. Kamu hanya pantas menjilat sepatu Ketua Zheng. Itu tidak benar, Lin Fei. Visi investasi Zheng He selalu tajam. Dia tidak pernah gagal. Mungkinkah benar-benar ada misteri tentang sebidang tanah ini? Tapi itu benar-benar terlihat seperti sebidang. Tanah yang sangat biasa. Ketua Zheng, saya menyinggung Anda sebelumnya. Saya minta maaf kepada Anda. Jika Anda cukup berbelas kasih untuk melepaskan sebidang tanah ini, saya bersedia berlutut di hadapan Anda dan menjilat sepatu Anda. Tunggu sebentar. Sudahlah Ketua Ye. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Saya ingin sebidang tanah ini. Benarkah? Lalu bagaimana dengan masalah grup Huaye? Apakah saya mengatakan bahwa jika saya mengambil tanah ini, saya akan membiarkan Anda pergi? Ketua Zheng, bagaimana Anda bisa menarik kembali kata-kata Anda? Ayo pergi Shishu. Sudah lama saya katakan, Ketua Zheng ini tidak baik. Melawan saya. Jangan lihat diri Anda sendiri. Hal macam apa Anda sekarang? Saya lihat Anda cukup tertarik pada Yisiju itu. Bagaimana mungkin begitu, Mang Man? Saya hanya berbicara. Wanita macam itu. Saya sama sekali tidak tertarik padanya. Bagaimana mungkin dia bisa seseksi Anda? Jangan lupakan siapa Anda sebelumnya. Hal macam apa Anda ini? Tak kusangka Ketua Zheng yang kukagumi. Ternyata adalah orang seperti ini. Sebenarnya saya. Sejak 3 tahun yang lalu, ketika saya bertemu Ketua Zheng di sebuah perjamuan, saya diam-diam bersumpah dalam hati bahwa saya harus mencapai tingkat di mana saya bisa berdiri sejajar dengan Ketua Zheng dan kemudian memberitahunya betapa saya mengagumi dan menyukainya. Bahkan setelah Ketua Zheng menikah, saya selalu menyimpannya diam-diam di hati saya. Tapi mengapa Ketua Zheng? Cukup. Jadi Shishu menyukai saya selama ini. Karena memang begitu. Saya tentu tidak bisa hanya berdiam diri. Jangan khawatir, kami akan pergi mencari Tetua Wu. Tetua Wu pasti akan membantu kita. Haonan, sebenarnya, aku tidak punya banyak keinginan yang muluk-muluk. Aku hanya ingin mencari uang dengan benar, dan kemudian menjalani hidup yang kuinginkan. Aku akan memiliki sebuah keluarga, memiliki anak. Andai hidupku sederhana dan bahagia, aku akan sangat puas. Itu benar. Sederhana dan biasa adalah makna yang sebenarnya. Kamu tidak mulai membuatku marah di masa depan. Sebenarnya aku adalah tipe orang yang mudah menangis. Jika kamu tidak bisa menghiburku dengan benar, kamu tamat. Shishu sebenarnya memasukkan saya dalam rencana masa depannya. Shishu, apakah Anda pikir saya cocok menjadi seorang suami? Kamu adalah orang yang baik. Hanya saja terkadang, kamu suka menyombongkan diri. Tapi untungnya, kamu telah menyelesaikan semua yang kamu katakan. Kalau begitu, apakah Anda masih ingat yang sebelumnya, taruhan? Tentu saja aku ingat. Kamu bilang, jika kamu membantuku melampaui Ketua Zheng, aku mau ke kamar kecil. Mengapa Shishu belum keluar juga? Bagaimana kalau aku pakai kemampuanku mengintip toilet wanita? Tidak mungkin. Dear Shishu sangat mempercayaiku. Aku sama sekali tidak boleh ceroboh seperti sebelumnya. Aku melakukan ini hanya untuk mencari Shishu. Sama sekali tidak akan melihat wanita lain. Dasar berandal. Aku minta maaf. Apakah Anda gila?
Apa yang Anda lakukan? Permisi, aku minta maaf. Sisu, kamu pergi kemana? Sisu tidak akan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia dalam bahaya. Meskipun dia sudah menikah, tapi wanita ini, dia benar-benar memukau. Tuan Shen, gadis ini, bagaimanapun juga, dia akan menjadi milik Anda cepat atau lambat. Mengapa Anda tidak memilikinya lebih dulu? Ye Seju, bukankah kamu suka berpura-pura menjadi berbudi luhur? Bukankah kamu tetap jatuh ke tanganku? Jangan mendekat. Lihatlah auranya itu. Dia benar-benar tak tertahankan. Direktur Bai, kontribusi Anda yang terbesar. Mengapa menyerah? Lebih menyenangkan jika kita bermain bersama, Direktur Bai. Selama Anda senang, bermain-main saja sesuka Anda. Kita akan berhenti ketika kita bosan. Jangan khawatir, tuan muda ini pasti akan bisa menikmatinya dengan hati-hati. Ya Tuhan, saya tidak tahan lagi. Ye Seju, hari ini saya akan membiarkan Anda merasakannya. Mulai sekarang dia akan tahu bagaimana rasanya. Nah, lihat dirimu, Cheng Haona. Anda benar-benar menemukan jalan ke sini. Dan Anda masih ingin bermain pahlawan menyelamatkan si cantik. Karena Anda sudah datang. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari pintu ini sambil berdiri. Bukankah ini adik laki-laki Bai Meng? Mengapa dia ada di sini juga? Dia adalah orang yang Anda bicarakan. Nah, kamu berani melotot padaku. Apakah kamu percaya? Aku tidak akan mengambil bola matamu. Karena Anda sudah datang, saya akan membiarkan Anda melihat dengan baik wanita Anda. Dan bagaimana rasanya ketika dia berada di bawah saya. Anda berani memukul Tuan Shen. Jangan mendekat. Kalian bertiga tamat hari ini. Saya dengar mereka bilang bahwa Anda adalah orang yang keluar dan menjual diri untuk hidup dari orang lain. Orang sepertimu hanyalah seekor semut di mataku. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati tanpa perlu berusaha. Kau berani memprovokasi ipar ketua Shen. Kau celaka. Bai Wenji, jika kakakmu tidak menikahi ketua Jian, kamu ini apa? Kau tanya aku ini siapa? Nah, aku punya 10.000 cara untuk membuatmu tanpa ada yang tahu menghilang dari dunia ini. Coba saja aku. Kau pikir aku tidak akan berani? Aku beritahu kau, orang-orang seperti kami, mereka bisa berbuat kejahatan tanpa disentuh polisi. Contohnya beberapa bulan lalu aku, wanita tua yang kutabrak itu. Apa yang kamu katakan? Kenapa kau begitu kesal? Bukankah itu hanya menabrak orang tua? Sayang sekali aku tidak menghabisinya. Itu menyebabkan aku dimarahi oleh kakakku. Jadi ibuku ditabrak olehnya. Bai Meng yang menyuruhmu melakukannya kan? Bukan urusanmu. Tetapi pada saat itu, tim penegak hukum mengatakan pelakunya sudah meninggal. Kau lihat laporan berita itu. Dan kau benar-benar mempercayainya. Tentu saja aku menyuruh Rulong mencarikan kambing hitam untukku. Kau tahu, itu hanya menghabiskan 200.000. Dan orang itu bersedia untuk dengan sukarela menanggung kesalahan untukku. Aku akan melaporkanmu. Aku akan membuatmu. Jangan buang-buang tenagamu. Sekarang kau hampir tak bisa melindungi diri sendiri. Omong kosong apa yang masih kau bicarakan? Selain itu, bukti-bukti sudah kuhancurkan. Jika kau punya nyali silakan saja tuntut. Direktur Bai, apa kau baik-baik saja? Tangkap dia. Bawa bocah ini keluar untukku. Bangun-bangun. The film was translated Bai Wenji, and narrated by kamu M habisi Media. aku hari ini. Jika tidak, kamu tidak akan bisa. Kau pikir aku akan membiarkanmu melihat matahari terbit besok? Nah, ini adalah konsekuensi dari berurusan dengan kami. Setelah kau tiada, Yesi Shu baik dirinya maupun uangnya akan menjadi milikku.
Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakak Cheng, aku sudah bereskan semua orang di luar. Cepat bawa Nona Ye dan pergi. Kalau begitu berhati-hatilah. Jika sesuatu terjadi pada Ye Shishu, aku pasti akan membuat hidup kalian sengsara. Shishu, kamu tidak berpikir jernih. Cepatlah tidur. Haunan. Aku merasa tidak enak badan. Shishu, aku tidak bisa pada saat seperti ini mengambil keuntungan darimu. Tolong aku, Haunan. Tolong aku. Shishu, apakah kamu tahu siapa aku? Aku tahu kamu adalah Lonan. Kamu adalah suamiku. Shishu, aku pasti akan bertanggung jawab atas dirimu. Karena Ye Rulong melindungi Bai Wenji, dia pasti meninggalkan jejak. Orang seperti Ye Rulong, apakah dia benar-benar akan dengan patuh menghancurkan bukti? Kantor Ye Rulong. Pria itu Ye Rulong menyembunyikan sesuatu cukup dalam, di mana dia akan meletakkan bukti itu. Jadi Ye Rulong adalah pelaku kebiasaan yang melindungi Bai Wenji. Orang seperti ini pasti akan menyimpan rekaman pengawasan dari waktu itu. Bai Wenji, Ye Rulong, aku ingin kalian berdua membayar harga atas ibuku. Apa maksudmu tidak dapat ditemukan? Jelas ada catatan dalam pembukuan. Aset senilai 20 miliar penuh. Bagaimana mereka bisa lenyap begitu saja? Departemen Keuangan tidak tahu apa-apa. Apa gunanya mendesak saya? Tidak, saya harus pergi bertanya kepada Departemen Keuangan. Mungkin saja Sheng Hao menginstruksikan mereka untuk tidak memberitahumu. Apakah Anda bodoh Sheng Hao sendiri? Bagaimana mungkin dia sama sekali tidak menyadari kemana asetnya sendiri pergi? Grup merugi beberapa hari terakhir. Kalau bertindak begitu kau akan menimbulkan kecurigaan mereka. Kamu adalah orang yang memberitahuku saat itu bahwa selama perbuatan itu selesai, aku akan menikmati kekayaan dan kemuliaan. Dan sekarang, Siapa sangka Anda sebodoh ini? Perusahaan yang sangat baik telah dihancurkan oleh Anda seperti ini. aku masuk. Ketua Shen, ini dikirim oleh keluarga Qin dari Jingzhou pagi-pagi sekali. Keluarga Ken dari Jingzhou. Itu bagus sekali. Keluarga Qin, salah satu dari 3 keluarga besar di Jingzhou, akan datang ke Jiangcheng untuk menyelidiki dan menanamkan modal. Mereka telah memilih grup Sheng Sheng kita. Mereka ingin membahas aliansi dan kerjasama dengan kita. Benarkah? Tentu saja itu benar. Saya menemukan sebelumnya. Grup Sheng Sheng punya koneksi dengan keluarga Qin di Jingzhou. Mungkin itu adalah anak itu Zheng Hao yang memiliki semacam koneksi. Sekarang ini kebetulan menguntungkan kita. Itu bagus. Dengan cara ini kita bisa menyelesaikan krisis mendesak grup. Setelah saya mendapatkan dukungan keluarga Qin, bukankah semua keputusan soal Jiangcheng ada padaku? Kakak, kau harus membelaku. Menangis sepanjang hari, ada apa sekarang? Aku diurus oleh bocah Chang Haonan itu. Sudah berakhir. Kakak, aku ini pria dewasa. Bagaimana aku harus menghadapi orang setelah ini? Mama, Apa? Meng Meng, cepat kembali. Sesuatu terjadi di rumah. Anda bilang ini adalah leverage terhadap putra saya. Ibu Bai Meng Meng. Jadi kenapa kalau memang begitu? Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Sebutkan hargamu. Sebutkan harga menurutmu berapa nilainya. 1 juta seharusnya cukupkan. Seseorang hanya bernilai 1 juta bagimu. Apa lagi? Untuk orang sepertimu, 1 juta sudah cukup bagimu.
Untuk hidup nyaman selama sisa hidupmu bukan. Anak muda tahu kapan harus berhenti. Ayah Mei Mei Mei. Kami bersedia memberimu 1 juta. Kau seharusnya puas dengan itu. Awalnya aku berpikir kamu akan menasihati Bai Wenji untuk menyerahkan diri. Sekarang sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Angan-angan. Aku tidak akan membiarkan Wenji menyerahkan diri. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain pergi dan melaporkan Bai Wenji atas nama asliku. Semua tuduhan ini digabungkan. Sudah cukup untuknya 10 kali lipat. Tunggu sebentar anak muda, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Beritahu kami, dan kami akan memuaskanmu. Aku takut kamu tidak akan memberikannya. Bagaimana kalau begini? Tanda tangani akta hibah ini. Menggunakan semua aset keluarga Baimu untuk ditukar dengan putramu. Kau. Sepertinya nyawa putramu tidak bisa dibandingkan dengan ini. Kehidupan yang kaya dan mulia. Ibu dan ayah, jangan setuju padanya. Meng Meng, kamu akhirnya kembali. Kamu harus membela kakakmu. Karena saya ada di sini hari ini. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh Wenji. Bai Wenji menyebabkan kecelakaan fatal. Mama, aku tidak mau. Kau harus menyelamatkanku. Berhenti menangis. Belum cukupkah Anda mempermalukan kami? Kakak, cepat bicara baik-baik dengan kakak ipar. Kakak The ipar film pasti was bisa membantuku. translated Aku and tidak mau. narrated Aku by tidak M mau. Media. Anda bela saya. Berhenti menangis berdiri. Hanya satu hal ini. Dan kalian semua takut seperti ini. Anda cukup mempermalukan saya. Kakak ipar benar-benar bisa membantuku. Kakak ipar Anda adalah orang terkaya di Jingcheng. Adakah yang tidak bisa dia tangani? Cukup tidakkah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki beberapa bukti sialan, Anda bisa menimbulkan masalah di sini? Orang-orang saya akan segera tiba di sini. Karena Anda berani datang sendirian hari ini, maka jangan berencana untuk pergi. Kau dengar itu, nak? Berani melawan keluarga baik kami. Kau mencari mati. Bagaimanapun juga dia seharusnya sudah mati sejak lama. Hari ini saya akan menghabisinya. Kak, kenapa kau masih membuang kata-kata padanya? Aku akan mengurusnya sekarang juga. Anda berani menyakiti saudara saya. Apakah kamu baik-baik saja, nak? Apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang tangkap dia. Tunggu apa lagi, serang? Tanpa perintah kakak Chen, mereka tidak akan berani bergerak sembarangan. Anda. Sekarang bisakah kita bicara dengan benar? Ini masih tentang topik yang tadi. Apakah kamu menginginkan kekayaan keluarga? Atau kamu menginginkan putramu? Wenji. Ibu dan ayah semakin tua. Akan ada banyak hal di mana uang dibutuhkan di masa depan. Terlebih lagi kakakmu. Itu bukan mama dan papa. Kalian semua demi uang. Kalian meninggalkanku. Wenji, kau juga tidak bisa menyalahkan kami. Satu orang bertindak, satu orang menanggung akibatnya. Kami tidak bisa membiarkan seluruh keluarga kami terseret ke dalam kekacauan ini. Kakak, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Itu semua kakakku. Itu kakakku dan Yi Rulong yang menginstruksikanku untuk melakukannya. Aku tidak tahu apa-apa. Bai Wenji, dasar bajingan tak tahu terima kasih. Saya sarankan Anda untuk tidak merayakan terlalu cepat. Orang-orang saya akan segera tiba. Terima kasih atas pengingatnya. Namun aku juga tidak akan tinggal di sini. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk memikirkannya. Ingin harta warisan? Atau kamu menginginkan putramu? Benar. Perusahaan masih memiliki aset pribadi. Kamu belum menemukannya, kan? Jika kamu masih tidak bisa menemukannya, maka jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Keuntungan apapun dari keluarga Ken dari Jingzhou. Kamu sudah bangun. Tadi malam. Shishu. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Tadi malam. Terima kasih telah menyelamatkanku. Shishu. Itu salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Shishu. Selama aku ada di sini mulai sekarang, tidak ada yang akan bisa menyakitimu. Halo. Aku memanfaatkan orang tuaku yang sedang tidur dan membubuhkan stempel resmi. Ini kontraknya. Apakah ini terlihat dapat diterima?
Bagaimana dengan buktinya? Jangan khawatir. Kata-kataku adalah janjiku. Apakah kamu tidak penasaran? Bagaimana aku berhasil mendapatkan bukti itu? Yi Rulong, Mereka mengelilingimu. Karena kamu adalah ipar ketua Xian. Mereka memiliki keuntungan untuk didapatkan. Begitu Anda tidak bisa lagi memuaskan nafsu mereka. Apakah Anda pikir mereka tidak akan berbalik melawan Anda? The film was Kau benar. translated and narrated by M Media. Semua aset grup Bai telah dialihkan tanpa kompensasi ke grup Huaye. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Saya sudah bilang bahwa apa yang saya janjikan akan saya tepati. Semua orang yang menindas Anda, saya akan membuat mereka membayar harganya. Haunan. Terima kasih. Selanjutnya, sekarang giliran Ye Rulong. Direktur Bai. Kau mencariku. Apakah kau memintaku untuk menangani sesuatu? Kau berani-beraninya membahasnya. Direktur Bai, tolong jangan marah. Aku mempercayaimu. Itulah mengapa aku menyerahkan masalah itu kepadamu. Tapi kamu segera berbalik dan menjual bukti itu kepada Chen Haonan. Aku lihat kamu berniat jahat padaku. Direktur Bai, kamu pasti telah ditipu oleh orang itu. Aku menghancurkan segalanya. Dihancurkan. Lalu bagaimana dia mendapatkannya? Anak itu pasti meretas komputerku. Direktur Bai, aku sungguh tidak tahu apa-apa tentang ini. Kamu terus mengatakan bukti itu dihancurkan. Dia meretas komputermu. Bagaimana mungkin dia mendapatkannya? Yi Rulong, kamu mengkhianatiku. Direktur Bai, tolong biarkan aku menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan. Tunggu saja. Direktur Bai, aku sungguh tidak bermaksud hal lain. Aku memberitahumu. Keluarga Yemu. Gawat. Yi Rulong, apa yang kamu lakukan? Bai Wenji. Karena kamu tidak adil. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Halo. Gawat. Direktur Bai, dia bunuh diri. Wenji, mengapa kamu melakukan sesuatu yang begitu drastis? Apa yang terjadi? Anakku. Mengapa dia bunuh diri? Paman, aku juga tidak tahu. Direktur Bai tiba-tiba memanggilku. Mengatakan dia telah melakukan banyak kesalahan dan memintaku untuk menjaga keluarganya. Lalu dia melompat ke bawah. Aku mencoba menghentikannya. Tapi sayangnya aku tidak bisa. Siapa yang melakukan ini? Kakakmu dia, tidak ingin melibatkan kita. Jati dia. Apa? Ada apa? Meng, tadi malam Wenji mencuri stempel perusahaan. Menandatangani kontrak. Dan menjual perusahaan itu. Kepada grup Huaye. Apel. Ibu? Ibu? Dokter. Tolong dokter. Dokter tolong. Ibu? The film was Itu pasti Cheng translated Haonan. and Cheng Haonan pasti narrated mengancam by kakak M Bai Media. untuk menandatangani kontrak. Bahkan mengancam kakak Bai sampai mati. Kakak Bai, kematianmu sungguh tidak adil. Cheng Haonan, Anda mengambil nyawa saudara saya. Saya akan membuat Anda membayar kembali 2 kali lipat. Nyonya Shen, kakak Bai memintaku sebelum kematiannya untuk menjaga keluarganya demi dia. Sekarang adalah saat yang tepat. Krisis bagi keluarga Bai. Atas nama grup Y, aku bersedia memberikan kepada keluarga Bai produk suplemen kesehatan yang baru. Persen. 40%. Berikan kepada keluarga Bai 40% hak distribusi. Nyonya, Anda harus menguatkan diri. Hanya dengan menguatkan diri, Anda bisa membalaskan dendam kakak Bai. Itu benar. Cheng Haonan. Tunggu saja.
Seju, beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini. Ini adalah konferensi pers keluarga Ye. Aku adalah putri tertua dari keluarga Ye. Mengapa aku tidak boleh datang? Anak laki-laki di sebelahmu ini baru saja selesai menipu aset keluarga Bai dan juga mencelakai ipar ketua Shen. Dan kamu masih berani bersamanya. Dialah yang mencelakai ipar ketua Shen. Sungguh perbuatan yang mengerikan. Berani menyinggung Nyonya Zeng. Mereka benar-benar pasti bosan hidup. Ya Sisyu, kamu mungkin tidak peduli pada dirimu sendiri. Tetapi jika Kepala Jiang mengarahkan kemarahannya kepada seluruh keluarga Ye, tanggung jawab ini, bisakah kamu menanggungnya? Bai Wenji. Dia sendiri yang mencari masalah. Orang jahat akhirnya akan menerima pembalasan. Beraninya kamu tanpa malu memfitnah Direktur Bai. Cukup. Di depan semua orang, jangan membuat keributan. Sisyu, aku bertanya padamu, untuk apa kamu di sini hari ini? Nenek, Anda berjanji untuk memberiku 30% dari hak distribusi produk baru. Kamu masih membahas itu. Bukankah kamu sudah menghasilkan uang? Mengapa kamu masih peduli dengan hak distribusi ini? Ibu, 30% ini adalah hakku. Ye Seju, kamu tidak masih bermimpi menjadi pewaris keluarga Ye kan? Biar ku beritahu, aku adalah satu-satunya keturunan laki-laki generasi ketiga. Satu-satunya pewaris laki-laki. Nenek sudah lama ingin mewariskan warisan keluarga Yi kepadaku. Kamu hanyalah seorang wanita. Mengapa kamu ikut campur? Mengapa? Nenek, grup Ye saat ini berkembang pesat. Aku memiliki kemampuan untuk mewarisi keluarga Ye. Tidak peduli seberapa mampunya kamu, keluarga Ye sama sekali tidak bisa mewariskan warisan kepada seorang wanita. Anda juga seorang wanita. Mengapa Anda bisa mewarisi keluarga Ye? Tetapi si Zul tidak bisa. Ini adalah masalah keluarga Yi kami. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Mari kita pergi. Ada masalah dengan produk kesehatan ini. Hak distribusi. Kami tidak membutuhkannya. Apa katamu? Saya mengingatkan Anda dengan baik. Ada masalah dengan produk kesehatan ini. Logam berat melebihi standar. Jika orang mengonsumsinya sesuatu yang buruk, akan terjadi. Apa? Mungkinkah produk baru ini belum lolos pemeriksaan kualitas? Bagaimana mungkin? Grup Y adalah perusahaan besar. Mengapa mereka merusak reputasi mereka sendiri? Siapa tahu, itu adalah sesuatu yang dicerna orang. Jika ada masalah, Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku secara pribadi mengawasi produk baru keluarga Ye. Diproduksi langkah demi langkah. Sama sekali tidak mungkin ada masalah. Karena Anda secara pribadi mengawasinya, maka masalahnya bahkan lebih besar. Yi Si Jo, hari ini kau benar-benar membawa orang yang kau gugat ke sini. Kau datang cuma buat bikin masalah. The film Aku was tidak membiarkan translated petugas and keamanan hari ini. narrated by Usir M. dia dan Lee. orang itu keluar. Masih mengingat bahwa kamu adalah putri dari keluarga Ye. Jangan memancing nasib. Berani mengatakan ini di konferensi pers. Apakah kamu tahu seberapa parah dampaknya terhadap reputasi keluarga Ye? Ye Seju, aku lihat kamu tidak menghormati Nanek sama sekali. Nenek, Haunan mengatakan ini. Tentu saja, karena ada alasannya. Bagaimana ini bisa merusak reputasi grup Y? Ini jelas merupakan pengingat yang baik untuk mencegah grup Y menderita bencana besar. Ya Sisyu, aku lihat kamu telah disihir oleh anak laki-laki ini. Lebih memilih untuk percaya klaimnya yang tidak berdasar dan mengabaikan integritas grup Y. Benarkah begitu? Nenek, bukan itu maksudku. Percaya atau tidak itu terserah Anda. Tetapi bagaimanapun juga hak distribusi ini, kami tidak menginginkannya lagi. Sisyu, kamu sangat mengecewakanku. Jika kamu bersikeras mendengarkan anak laki-laki ini dan mengabaikan integritas grup Y, maka jangan pernah katakan lagi bahwa kamu adalah seorang putri dari keluarga Y. Nenek, apakah Anda mencoba mengusirku dari keluarga Y? Keluarga Y. Anda, Nama saya Cheng Haonan. Saya adalah suami ketua Ye. Dengan identitas saya ini, bisakah saya mewakili ketua Ye? ya, tentu saja. Ceritakan tentang itu. Bagaimana situasi grup Sheng Sheng saat ini? Sejujurnya pada Anda, grup Sheng Sheng sudah merugi selama beberapa bulan berturut-turut. Sejak grup Huaye mengakuisisi grup Y, saham grup Sheng Sheng beberapa hari terakhir ini terus menurun. Perusahaan berada dalam keadaan panik. Lalu, mengapa Anda pergi? Saya hanya mengusulkan kerjasama antara grup Sheng Sheng dan Huaye. Lalu aku tahu keluarga Qin Jingshou memiliki masalah. Tunggu. Masalah apa yang Anda temukan pada keluarga Qin? Keluarga Qin dari Jingshou itu memiliki banyak aset yang tidak dipublikasikan. Informasi yang tersedia secara daring sangat langka. Kepala keluarga Qin itu bahkan lebih misterius. Kami tidak dapat menemukan informasi identitas apapun tentang dia. Ada banyak keluarga terkemuka di Jingshou. Keluarga seperti keluarga Qin yang bersikap rendah hati, tidak jarang. Begitukah? Lebih dari itu, Anda juga tidak akan bisa mengetahuinya. Karena seseorang memburu Anda harus tinggal di perusahaan untuk saat ini. Kita akan membicarakannya setelah keadaan mereda. Sayang, semoga kamu baik-baik saja. Wei Mingming, apa yang Anda inginkan?
Jangan sentuh Sisu. Jika kamu ingin menyelamatkan gundik kecilmu, datanglah ke gedung yang belum selesai di pinggiran kota. Jika kamu datang terlambat, aku tidak bisa menjamin apa yang mungkin terjadi. Bukankah ini aneh? Mengapa aku memanggil suamumu, sayang? Nyonya Xiong, penculikan itu ilegal. Nona Ye, ini bukan penculikan. Aku hanya mengundangmu ke sini untuk melihat sesuatu. Pertukaran wajah. Maksudmu Cheng Haonan sekarang adalah ketua Shen yang asli. Cukup pintar bukan? Tidak, dia bukan orang seperti itu. Dia memang orang yang seperti itu. Dia penuh nafsu, boros, mencari kesenangan, dan menghabiskan uang seperti Inilah dia yang sebenarnya. Sedangkan untuk dirinya yang sekarang, Nona Ye, kau percaya orang begini bisa jeti lebih baik? Dia hanya mendambakan kekayaanmu, melihatmu sebagai orang yang naif, orang yang bisa bantu dia bangkit lagi. Setelah dia dapat uang dan kuasa lagi, apakah kamu pikir dia tidak akan menendangmu ke samping lagi? Kalau aku bilang aku Zheng Hao, apakah Anda akan percaya pada saya? Saya tidak percaya Anda. Meskipun Ketua Zheng bukan orang baik, dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa seperti Anda. Berhentilah menyombongkan diri. Jika saya berhasil, apakah Anda benar-benar akan menikahi saya? Saya tahu. Anda adalah Lonan, Anda adalah suami saya. Saya pasti akan bertanggung jawab atas Anda. Tidak. Dia tidak akan. Ya, dia akan melakukannya. Orang itu dia. Paling pandai memanipulasi pikiran orang. Nona Ye, kamu benar-benar tertipu olehnya. Isu, apakah Anda baik-baik saja? Haonan, apakah itu benar-benar nyata? Anda sebenarnya Ketua Shen yang asli. Sisu, dengarkan penjelasanku. Aku memang menggunakan asetmu sebagai modal untuk kebangkitanku. Tapi aku bersumpah, aku tulus padamu. Tidak. Ketua Xiang yang terkenal ternyata telah jatuh ke keadaan ini. Wei Mingming, kau benar-benar bodoh. Pada saat seperti ini, kamu masih keras kepala. Jangan. Wei Mingming, kau sungguh memberitahu Ye Rulong tentang ini. Mengingat ambisinya, setelah dia tahu siapa Ketua Xian, bukankah dia akan mengambil alih posisinya? Sudah kuduga dari Ketua Xian. Anda menebak ini juga. Yi Rulong, kamu berkomplot melawanku. Apa yang baru saja Anda katakan? Saya merekam semuanya. Ini adalah pengakuan lisan Wei Mengmang atas bukti kriminal. Yi Rulong, aku menyarankanmu untuk tidak memaksakan keadaan terlalu jauh. Jika masalah ini terbongkar, apa gunanya bagimu? Saya tidak akan mengungkapkannya. Rekaman itu ada di tangan saya. Anda dan Ketua Xiang palsu itu, keduanya harus mendengarkan saya. Kamu tidak tahu malu. Jangan hentikan aku akan mengambil pisau. Mati saja. Haonan, Anda berdarah begitu banyak. Tetap di sini, jangan bergerak. Kemana Anda akan pergi? Tunggu aku di sini. Tenanglah. Begitu kau mengambil nyawa, tidak akan ada jalan kembali. Saya sudah lama tidak bisa kembali. Saya beritahu Anda, Bai Wendy juga saya bunuh. Anda membuat saya kehilangan segalanya. Saya tidak punya pilihan. Bunuh aku. Lepaskan Sisu. Biarkan dia pergi. Biarkan dia melaporkan saya. Kirim aparat tangkap aku. Lalu bunuh aku. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku lindungi Sisu dan pastikan dia hidup. Jangan maju lagi. Sisu, cepat pergi sekarang. Jangan paksa saya. Yi Rulong, kami menerima laporan nama asli. Setelah beberapa tuduhan padamu terbukti, jika Anda terus melawan, kami akan langsung menembak mati. Yi Seju.
Anda menang. Haunan. Bangunlah. Haunan. Haunan. Haunan, Anda sudah bangun. Shishu, The film was Aku. translated Apa yang and terjadi sebelumnya? narrated by Semuanya Ed sudah Mead. berlalu. Shishu. Terima kasih karena bersedia mempercayaiku. Karena Anda bersedia memberikan hidup Anda. Alasan apa yang saya miliki untuk tidak mempercayai Anda? Shishu. Lukaku. Dokter juga sangat terkejut. Luka Anda sembuh pada hari yang sama. Kecuali kehilangan banyak darah, itu tidak meninggalkan bekas. Mungkin itu adalah apa yang Lin Fei dan Bai Mengmeng pernah lakukan padaku. Yang mulai berefek, sambaran petir surgawi itu tidak hanya memberiku kemampuan supernatural, tetapi juga memperkuat kondisi fisikku. Sayang sekali Bei memang berhasil melarikan diri. Tim penegak hukum mengingat bahwa reputasi ketua Sheng palsu. Tidak berani menangkapnya secara langsung. Itu tidak masalah. Cepat lambat aku buat mereka bayar. Sang Hao sudah mendapatkan bukti pertukaran wajah kita. Kita harus menjual perusahaan sekarang. Lari ke luar negeri untuk sembunyi. Bagaimana mungkin dia memiliki bukti kita? Bai Mengmeng, apa yang kamu lakukan di belakangku? Jangan khawatir tentang apa yang aku lakukan. Kamu harus mendengarkanku kali ini. Besok adalah konferensi bisnis. Selama saya mendapatkan dukungan dari keluarga Qian, seluruh Jiangqing akan berada di bawah kendali saya. Berhentilah bermimpi. Kita tidak bisa menang melawan Sang Hao. Sejak pertukaran wajah, situasi grup Sang Sang semakin memburuk. Tidakkah kamu menyadarinya sendiri? Aku. Orang rendahan tetap rendahan. Jangan berani-beraninya kamu lupa. Segala sesuatu yang kamu miliki sekarang diberikan kepadamu olehku. Jika bukan karenaku, kamu masih akan berada di klub, menggoyangkan ekormu untuk orang lain. Aku akan membunuhmu. Ketua Shen, apakah Anda di sana? Tunggu sebentar. Ketua Shen, perwakilan keluarga Qin, meminta untuk bertemu Anda. Saya adalah perwakilan dari keluarga Ken dari Jingzhou. Kamu seharusnya tahu, mengapa kepala keluarga Ken memanggilmu ke sini kan? Tolong jelaskan padaku. Ini adalah... Kamu tidak perlu tahu apa yang tertulis di dalamnya. Pada konferensi bisnis besok, kepala keluarga Qin akan mengumumkan perjanjian kemitraan dengan grup Sheng. Satu putaran suntikan modal, 10 miliar. Jumlah yang begitu besar, pasti membutuhkan penandatanganan kontrak. Kalau begitu setelah ini, apakah grup Sheng akan dapat mendominasi Jiangqing? Yakinlah, keluarga Qin secara alami akan membereskan semua hambatan untukmu. Selama saya bisa mendapatkan dukungan keluarga Qin dan meminta mereka membersihkan semua rintangan untuk saya Sheng Hao, bersedia menjadi anjing keluarga Qin seumur hidup. Aku sampaikan ketulusanmu atas namamu. Kamu boleh pergi sekarang. Terima kasih kepala keluarga Qin. Kakek kamu membuatku mati. Ini pertama kalinya aku begitu serius dalam berakting. Kakek, apakah menurutmu penampilannya terlihat meyakinkan? Pertunjukannya lumayan cukup meyakinkan. Haonan Anda kembali. Semuanya berjalan lancar bukan? Tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga ada keuntungan tak terduga. Aku belum akan memberitahumu tentang ini. Lihat ini dulu. Mengapa kamu memiliki informasi rinci? Kepala keluarga Ken. Karena aku adalah kepala keluarga Qin. Ini adalah skema Sheng Hao.
yang sudah diatur sejak lama. Seng Hao memulai dari Mo. Tidak seperti keluarga kuat yang sudah mapan itu, The film yang was akarnya sangat translated dalam. and Oleh narrated karena by itu, M. dia Media. datang dengan metode ini. Merekayasa sebuah keluarga Kim Ding Shou dari pendukungnya. Karena Ding Shou benjen dan berjauhan. Dan memang ada banyak keluarga mapan yang kuat, yang misterius dan tidak terduga. Oleh karena itu, hanya diperlukan sedikit rekayasa, dan itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Di dalamnya ada akta kelahiran, ijazah, surat izin mengemudi, kartu ban, singkatnya semua identitas yang seharusnya dimiliki oleh kepala keluarga Qin ini, kecuali fakta bahwa orang ini tidak ada. Semua detail identitas dapat diverifikasi, kebetulan tersedia untuk aku gunakan. Lalu mengapa kamu tidak mengatakan saja bahwa kamu adalah kepala keluarga Ken dan langsung menakut-nakuti mereka sampai mati? Ketika aku pertama kali mengganti wajahku, aku belum mampu lindungi diri. Jika aku menggunakan identitasnya saat itu, kemungkinan besar aku akan terbongkar. Tapi sekarang adalah waktu terbaik. Jadi begitu, Besok adalah konvensi bisnis. Waktu untuk menutup jaring telah tiba. Bersikaplah cerdas nanti. Perjamuan malam ini adalah tingkat tertinggi konvensi bisnis. Di seluruh Jiangcheng, semua bangsawan kaya dan selebriti akan hadir. Terutama Anda Ketua Shen. Anda sama sekali tidak boleh mempermalukan saya. Tuan Sheikh, mengapa kita belum masuk? Tentu saja kami sedang menunggu Ketua Shen. Masuk sekarang kau masih bisa santun. Ujung jubah Ketua Shen. Gunakan otakmu. Tentu saja kami di sini. Berpura-pura bertemu dengannya. Tuan Shen ada di sini. Bukankah ini Ketua Shen? Sungguh suatu kebetulan. Nyonya Shen, apakah dia tidak datang bersamamu? Jika Anda tidak tahu cara bicara, tutup mulut sialan Anda. Ya. Mana mungkin saya berhak untuk menanyakan keberadaan Nyonya Shen? Malam ini, Ketua Xiang akan melompat dan menjadi penguasa sejati Jiangcheng. Nyonya Shen menunggumu di rumah. Untuk berita itu hanya itu saja. Sekarang Anda tahu cara bicara. Haunan, Anda seharusnya tidak mengacaukan apapun hari ini kan? Saya selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi hari ini. Jangan terlalu memikirkannya. Apa yang mungkin terjadi hari ini? Nah, lepaskan tangan kotormu dariku. Kenapa kau lagi? Apa maksudmu aku lagi? Sizhu, kamu sekarang adalah ketua cantik nomor 1 yang terkenal di Jingzhou. Mengapa kamu masih memperlakukan jadi dia hanya seorang gigolo? Apel, mungkinkah anak ini sangat berbakat di bidang itu? Bagaimanapun aku lebih baik darimu. Kamu, Tapi itu kau. Kenapa kau selalu memikirkan istri orang lain? Sungguh menjijikkan. Ye Seju, tidakkah kamu tahu? Hari ini, keluarga Ketua Zheng mengadakan acara besar. Bagaimanapun saya sudah menjalin hubungan dengan Ketua Shen. Ketika saatnya tiba, saat keluarga Shen kita meraih kesuksesan besar. Meski kau menangis memohon, aku tetap tak menginginkanmu. Jangan khawatir. Bahkan jika saya mati di luar, tak perlu kau pikirkan. Sayang. Bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata sial seperti itu? Jangan khawatir sayang, saya hanya bercanda. Kamu, jadi Anda begitu menganggur. Mengapa membuang kata-kata pada orang mati? Ketua Shen, Anda harus memberi pelajaran yang baik kepada anak ini. Dalam acara sepenting hari ini, bagaimana dia bisa masuk? Haonan adalah suami saya. Tentu saja dia masuk bersama saya. Kalau begitu saya harus merasa kasihan pada Nona Ye. Anda akan menjadi janda. Ketua yang sangat sombong hari ini. Karena saya punya modal untuk bersikap sombong. Setelah hari ini berakhir, saya akan menjadi penguasa tunggal Jiangcheng. Besok akan menjadi tanggal kematian Anda. Tapi jangan khawatir. Saya akan mengurus dengan baik, menjaga Nona Ye. Anda berani memukul saya. Keamanan. Tangkap anak sombong ini. Dan usir dia. Kau benar-benar tidak sabar ya. Siapa yang berteriak liar di sini? Ketua Wu, Anda sudah tiba. Kakak Haonan, kakak Siju, Anda datang cukup pagi. Permisi, perwakilan keluarga Qin Ao. Ran yang saya lihat hari itu. Benar ini saya. Maafkan Shen atas penglihatannya yang buruk. Keluarga Wu sebenarnya, perwakilan keluarga Qin di Jingzhou, menjadi perwakilan hanya sementara. Lalu setelah hari ini, status saya, bukankah itu pasti akan lebih tinggi dari keluarga Wu? Ketua Wu, barusan anak ini memukulku tanpa berkata apa-apa. Tidakkah menurutmu dia harus diusir, agar kepala keluarga Qin tidak datang, dan pandangannya tercemar? Anda bilang kakak Haonan memukul Anda. Apakah Anda punya bukti? Apakah Anda butuh bukti? Jika aku ingin dia keluar, dia harus keluar. Tempat keluarga Kim. Saya tidak punya wewenang. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bertindak sendiri. Pengawal,
Ketua Zhen, kenapa kau begitu terburu-buru? Di pertemuan sepenting ini, kenapa Nyonya Xiang tidak ada di sini? Apa itu urusanmu? Aku hanya bertanya santai, kenapa kau begitu gelisah? Mungkinkah Nyonya Xiang tidak memilih untuk tidak datang, melainkan tidak bisa datang? Apa maksudmu dengan itu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya menunjukkan sedikit perhatian. Bocah, jika kamu tidak ingin semuanya berakhir terlalu buruk, sebaiknya kamu menahan diri sedikit. Setelah hari ini, besok, grup Sheng Sheng akan terima suntikan modal keluarga Qin Jingshou sebesar 10 miliar. Pada saat itu, aku akan menjadi Raja Jiangcheng. Aturanku akan menjadi aturan bagi seluruh Jiangcheng. Apakah kamu takut sekarang? Aku sangat takut. Baru saja di jalan, aku menemukan sebuah kontrak. Ketua Zhen, apakah kau tahu apa yang tertulis di kontrak itu? Apa itu? Kontrak itu sebenarnya menyatakan bahwa grup Sheng Sheng akan dialihkan ke grup Huaye secara gratis. Sepertinya, kau sudah menjual perusahaan itu kepadaku. Dengan kata lain, grup Sheng Sheng sekarang hanyalah cangkang kosong. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bahkan ada tanda tangan pribadimu di atasnya. Mustahil, aku tidak menandatangani ini. Kau bocah, beraninya kau memalsukan kontrak. Apakah kamu percaya? Aku akan menyuruh Tuan Qin menghancurkanmu segera. Semuanya. Kudengar Ketua Shen selalu tenang menghadapi perubahan. Dan tenang di saat bahaya. Tidakkah kalian semua merasa bahwa Ketua Shen saat ini telah berubah? Sepertinya begitu. Akhir-akhir ini aku selalu merasa Ketua Sheng seperti orang yang sama sekali berbeda. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku adalah yang asli. Ketua Xiang yang otentik. Aku sedang menunggumu mengatakan itu. Zhang Peng, cepat keluar dan beritahu semua orang perbuatan baik apa yang Ketua Jian telah lakukan selama bertahun-tahun ini. Zhang Peng, kau pengkhianat. Bukankah ini Zhang Peng, CFO dari grup Sheng Sheng? Itu dulu, dia dipecat oleh Ketua Sheng sudah lama. Semuanya, saya bekerja dengan rajin. Selama lebih dari 1 dekade di grup Sheng Sheng, saya tidak hanya ditinggalkan oleh Ketua Shen, tetapi karena saya menyimpan rahasia Ketua Shen, saya hampir disingkirkan. Bagaimana mungkin Ketua Sheng melakukan hal seperti itu? Ketua Xiang benar-benar telah berubah. Dalam 3 bulan terakhir, Ketua Xiang tidak hanya menarik donasi bangun lapangan sepak bola untuk sekolah dasar harapan, tetapi juga berulang kali menyalahgunakan dana publik dari Yayasan Amal untuk menutupi defisit perusahaan. Selain itu, dia mengakuisisi aset pribadi dan juga dicurigai memalsukan laporan palsu dan menghindari pajak. Justru karena saya tidak dapat menoleransi hal ini dan takut dijebak atas kejahatan Ketua Shen dan menderita bencana yang tidak beralasan, sehingga saya dengan tegas memilih untuk pergi. Grup Sheng Sheng, fitnah, itu semua fitnah. Jangan bicara terlalu cepat. Ketua Zhen, potongan-potongan bukti ini semuanya berasal dari istrimu Bai Mengmeng. Menyerahkannya langsung kepada saya. Bahkan ada tanda tangan pribadimu di atasnya. Nyonya Zhen adalah orang terdekat dengan Ketua Zhen. Jika dia ingin melaporkan Ketua Zhen, kredibilitasnya akan sangat tinggi. Dia sama sekali tidak akan menyerahkan bukti itu kepadamu secara pribadi. Mengapa itu tidak mungkin? Kamu mencoba menipuku. Aku tidak akan tertipu. Bai Mengmeng sama sekali tidak akan menyerahkan hal-hal ini kepadamu. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Semuanya, alasan Nyonya Xiang tidak ada di sini hari ini adalah karena begitu masalah ini terbongkar, Ketua Xiang dalam keputusasaannya mungkin melakukan sesuatu untuk mencelakakannya. Kamu berbohong. Kalau begitu katakan padaku mengapa Nyonya Xiang tidak datang hari ini. Dia sedang merasa tidak enak badan dan tidak bisa datang hari ini. Omong kosong, Bai Mengmeng baru 2 hari yang lalu bahkan menculik Ye Shishu. Ketua Ye, Anda mungkin tidak tahu tentang ini bukan? Bai Mengmeng melakukan itu. Apa hubungannya itu denganku? Bagaimanapun aku tidak akan mengakui semua ini. Lupakan saja ide itu. Mengapa Anda begitu yakin bahwa dia tidak akan mengkhianati Anda? Bukan pertama kali dia lakukan hal ini. Anda juga tahu bahwa dia mengkhianati saya lebih dari sekali. Atau apakah Anda sangat mempercayainya untuk tidak mengkhianati Anda karena Anda tahu dia sudah tiada? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Keamanan. Seret dia keluar. Apa yang dia katakan? Nyonya Sheng sudah tiada. Orang ini ada masalah di kepala. Cepat usir dia. Itu benar. Bai Mengmeng sudah tiada, dan dia secara pribadi Ketua Zhen dilenyapkan oleh Apa yang kamu tahu? Ini hanya sedikit kesenangan antara suami dan istri. kalian berdua suami dan istri.
Biasanya tak ada kerjaan lebih baik kan? Lalu bagaimana Anda menjelaskan ini? Kakak Xion, kami sudah berada di The kantor film was Ketua Xion. translated Kalau begitu buka and freezer itu, narrated by dan biarkan M. semua Media. orang melihat, apakah Nyonya Seng benar-benar ada di dalamnya. Tidak, mustahil. Aku tidak tahu dia akan. Biasanya setelah kami selesai bermain, dia keluar sendiri. Seng Hao, buktinya meyakinkan, dan Anda masih tidak mau mengakuinya. Tidak masalah, jika Anda tidak mengakuinya. Sekarang kita akan memanggil dokter forensik, datang dan melakukan pemeriksaan, untuk lihat jelas bagaimana Bai Meng Meng menemui ajalnya. Apakah ada sidik jari Ketua Zheng di lehernya? Saya dengar sudah lama bahwa Bai Meng Meng, orang yang naik pangkat pakai uang. Tak disangka, dia akan menemui nasib seperti itu. Tapi Ketua Zheng tidak bisa melakukan pembunuhan. Itu benar. Aku melenyapkan orang itu. Jadi kenapa? Bagaimanapun keluarga Qian akan melindungiku. Bai Meng Meng yang tidak punya dukungan. Hilang jika dia hilang. Siapa di antara kalian yang peduli? Hidup orang seperti itu cukup tidak berharga. Semua yang hadir adalah orang-orang yang kuat dan berpengaruh di Jiangcheng. Siapa yang akan peduli dengan kehidupan seekor semut? Saya peduli. Tidak ada yang berhak untuk merenggut nyawa orang lain. Siapapun yang ingin peduli, pedulilah. Ketua Wu, aku tuntut bertemu kepala keluarga Qin sekarang. Kalau begitu silakan, biarkan kepala keluarga Qin muncul. Saya minta maaf karena membuat semua orang menunggu. Sejujurnya, saya adalah kepala keluarga Qin, Qin Haonan. Apakah dia kepala keluarga Qin? Semuanya harap tenang. Tuan Qin silakan jelaskan. Banyak orang di sini seharusnya pernah bertemu saya. Itu benar. 3 bulan lalu, keluarga Qin saya bermaksud untuk mendukung kekuatan lokal Jiangcheng sendiri. Jadi saya datang dari Jingzhou dan tiba di Jiangcheng. Saya menggunakan nama samaran orang biasa, Tiang Haonan. Saya ingin diam-diam menyelidiki yang disebut orang terkaya di Jiangcheng, Zheng Hao. Namun, selama penyelidikan, saya menemukan bahwa yang disebut Ketua Zheng ini adalah seseorang yang luar biasa di luar, tetapi busuk di dalam. Seorang bajingan. Dia secara pribadi melenyapkan istrinya sendiri. Mengingat hal The ini, film was sulit translated baginya and untuk memikul narrated tanggung jawab by besar. M. Media. Saya mengumumkan bahwa keluarga Qin saya secara resmi membatalkan kerjasama dengan grup Sheng Sheng. Kami secara resmi menjalin kerjasama dengan grup Huaye. Pada saat yang sama, saya juga ingin mengajukan permintaan yang lancang kepada Nona Yer. Sishu, maukah Anda menikah dengan saya? Bawakan hadiah pertunangan. Selamat Tuan Qin, Anda tidak hanya membantu Jingcheng, hukum penjahat, sekalian dapat jodoh baik, sangat patut dirayakan. Ya benar, Tuan Qin juga dapat dianggap menantu Jiangcheng kita. Kami rakyat biasa juga turut berbagi kehormatan ini. Tuan Qin dan Nona Ye benar-benar pasangan yang sempurna, pasangan yang ditakdirkan. Pantas saja, Sisyu selalu begitu baik padanya. Jadi kami terus-menerus menentang tokoh besar. Mustahil. Dia tidak mungkin anggota keluarga Qin. Dia tidak mungkin Tuan Qin. Jika saya bukan Tuan Qin, kalau begitu Direktur Sheng silakan jelaskan, siapa saya? Aku. Zheng Hao sudah dituduh langsung, dan tuduhan lainnya. Atas kejahatan yang terakumulasi ini, Anda dengan ini dijatuhi hukuman. Bawa dia pergi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selingan kecil barusan memengaruhi kenikmatan semua orang. Sekarang saya mengumumkan bahwa sandiwara ini sudah berakhir. Silakan semuanya, nikmati jamuan ini sepenuhnya. Hanya satu ciuman. Sium. Cium. Ibu. Saya akhirnya membalaskan dendammu. Putramu menjalani hidup yang sangat bahagia sekarang. Ibu, tolong tenanglah. Iya, Ibu. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan Anda, mohon yakinlah. Kita pasti akan baik-baik saja. Haonan, saya punya sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Ada apa? Saya ingin mengalihkan semua aset grup Huaye kepada Anda. Apa yang terjadi, Sishu? Anda tidak mendapat masalah kan? Kemana pikiran Anda melayang? Saya hamil.
Benarkah? Hati-hati sayang. Ibu masih menonton. Ibu, apakah Anda melihat itu? Saya akan punya anak. Jadi tentang apa yang baru saja kukatakan, apakah kamu setuju atau tidak? Baiklah, aku tanggung jawab The penuh film was urusan perusahaan translated mulai and sekarang. Tetapi narrated kepentingan by pengendali M. perusahaan Media. yang sebenarnya akan tetap berada di tangan Anda. Shishu, jika Anda pikir saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik, Anda bisa memecat saya kapan saja. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku berencana untuk tinggal di rumah dan mengurus bayi.